datang Bapak Ibu pada sosialisasi implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Nah, baik Bapak Ibu, telah hadir bersama kita Bapak Joko Subakti, Kepala Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh. Selamat pagi, Pak. Suaranya. Dan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Mukhlis Irfan dari Asisten KASN 1 dari KASN. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom sosialisasi implementasi manajemen talenta. Baik dari wilayah Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh maupun dari wilayah kerja Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh. Karena di sini saya lihat ada yang dari wilayah kerja Kantor Regional Medan dan ada yang dari Sulawesi juga. Nah, baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita, sebelumnya mari kita dengarkan dulu break dulu. Oke, baik. Mohon maaf, kita break dulu 5 menit karena ada kendala teknis. Sebentar Bapak Ibu. Oh iya. Baik, selamat pagi Pak Joko, sudah bisa bergabung bersama kita. Pagi. Ya, baik Pak. Nah, untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan dari Kepala Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh kepada Bapak Joko Subakti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Mukhlis Irfan, SIP MSI, selaku narasumber kita dari Asisten 1 KSN. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari BKD, BKPSDM, BKA yang ikut hadir dalam acara Zoom ini dalam acara kegiatan sosialisasi implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, di mana beberapa hari lalu kita juga Zoom di PSN. Kami semua ini bermaksud baik dengan ingin mendongkrak daripada nilai-nilai IP kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
Bapak Bisa Putro dan teman-teman selaku panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu komponen manajemen ASN adalah pengembangan talenta dan karir yang dilaksanakan melalui mobilitas talenta. Mobilitas talenta berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta. Selanjutnya, manajemen talenta instansi adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat potensial dan kinerja yang tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya tujuan manajemen talenta adalah meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi dalam rangka optimalisasi kinerja. Yang selanjutnya, mendorong peningkatan profesional jabatan, kompetensi, dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karir talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karir yang berkesinambungan. Kemudian, mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat dan menegakkan akselerasi penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Kemudian memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menjalankan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi, visi dari organisasi. Yang terakhir, menyeimbangkan antara pengembangan karir ASN dan kebutuhan instansi. Itulah tujuan manajemen talenta daripada ASN. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian daripada pakar kita, yaitu Bapak Dr. Muklis SIP MSI dari Asisten 1 KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Semoga apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk peningkatan talenta kita semua. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dengan ini acara kami buka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh, Bapak Joko Subakti. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk sosialisasi ini bagi para peserta akan mendapatkan sertifikat dengan mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya akan di-share melalui kolom chat pada pertengahan dan akhir kegiatan ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita langsung ke acara intinya, yaitu sosialisasi implementasi manajemen talenta yang akan dipandu oleh rekan saya, Bapak Isfandika. Kepada Bapak Isfandika, saya persilahkan. Ya. Bisa begini.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alham- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah dapat berhadir di dalam Zoom ini, via Zoom ini, untuk mengikuti sosialisasi implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Penghormatan kami kepada Bapak Kakanrek PKN Regional 13 Banda Aceh, Bapak Joko Subakti. Penghormatan kami kepada Bapak Dr. Mukhlis Irfan SIP MSI, Asisten KSN 1 yang pada hari ini akan bertindak sebagai narasumber kita. Penghormatan kami kepada Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dari seluruh instansi di wilayah kerja BKN Regional 13 Aceh, dan juga dari instansi di luar wilayah kerja Regional 13 Aceh yang telah berhadir pada hari ini untuk mengikuti acara ini. Izinkan saya untuk memandu acara ini yang akan kita awali dengan pemaparan materi dari Bapak narasumber kita. Kepada Bapak narasumber, kita silakan. Yes. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, masuk kesehatan, sehingga kita bisa ketemu di acara di kantor regional BKN Aceh. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanrek, Bapak Joko Subakti, juga teman-teman di lingkungan Kanrek BKN Aceh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, apakah itu di lingkup CPT, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional. Tadi disampaikan oleh Pak Kakanrek bahwa pada siang hari ini kita mencoba bersama-sama membagi pengetahuan kaitannya dengan sistem merit, khususnya terkait dengan manajemen talenta sebagai bagian daripada sistem merit itu sendiri. Izinkan saya untuk share screen. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, tentunya kita sama-sama tahu kaitannya dengan sistem merit sebagaimana dituangkan di dalam undang-undang yang baru terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Maka kita melihat bahwa kaitannya dengan sistem merit ini merupakan kebijakan dalam manajemen ASN yang mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, ini saya kira Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian sama-sama tahu, bahkan sebelum Undang-Undang 2020 dan sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar sistem merit. Ya, ini terkait dengan 3 hal, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, terkait dengan
substansi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan terkait dengan manajemen ASN ini meliputi manajemen PNS dan manajemen PPK. Nah, terkait dengan implementasi dari manajemen ASN ini didasarkan pada sistem merit. Ya, di mana kalau kita lihat terkait dengan implementasinya nanti pada masing-masing instansi ini disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Nah, termasuk nanti kaitannya dengan penyusunan ataupun pembangunan manajemen talenta ini terkait dengan aspek-aspek ataupun indikator-indikatornya ini bisa juga disesuaikan dengan karakteristik dari instansi di lingkup Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Nah, terkait dengan pelaksanaan sistem merit ini bagi PPK, bagi pejabat pembina kepegawaian ini merupakan suatu kewajiban di dalam melaksanakan kewenangannya, apakah itu terkait dengan pengangkatan, ya, pemindahan, pemberhentian dan sebagainya, ini harus mendasarkan pada sistem merit, ya. Jadi tidak mendasarkan pada hal-hal lain, termasuk mendasarkan pada like dan dislike, ya, tapi benar-benar mendasarkan pada prinsip sistem merit, ya. Apakah terkait dengan kualifikasinya, terkait dengan aspek-aspek penilaiannya dan sebagainya. Ini benar-benar didasarkan pada sistem merit dan nanti kita terkait dengan metode manajemen talenta, misalnya di dalam pengembangan karirnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, pada pasal 46 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dikatakan bahwa kaitannya dengan pengembangan talenta dan pengembangan karir, ya, ini tetap mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansinya. Ya. Ini terkait bagaimana nanti proses-prosesnya, tahapan-tahapannya, ya. Ada aturan yang kita ikuti dari regulasi yang ada, juga kaitannya dengan bagaimana kebutuhan instansi tersebut di dalam proses pengembangan talenta dan pengembangan karirnya. Pengembangan talenta dan pengembangan karir ini dilakukan melalui mobilitas talenta, ya. Jadi kaitannya dengan pengembangan talenta dan pengembangan karir ada upaya untuk melakukan mobilitas talenta yang ada di suatu instansi, ya. Ini bisa melakukan pengembangan karirnya pada instansi lain. Ya, kalau di sini disebutkan mobilitas talenta ini dilakukan bisa dalam satu instansi pemerintah, ya, apakah di OPD-nya sendiri atau kemudian di lingkup kabupaten kota, bisa kemudian ke provinsi, bahkan bisa ke instansi pusat. Jadi bukan hanya di lingkup instansinya saja, tapi antar instansi pemerintah. Atau bahkan di sini dikatakan bahwa mobilitas talenta ini bisa keluar instansi pemerintah, ya. Barangkali di daerah, ya, teman-teman yang ada di Pemda ataupun di OPD di pemerintah daerah bisa berkarir ke BUMD. Yang di teman-teman di instansi pusat barangkali bisa pindah ke BUMN dan sebagainya. Ini adalah bagaimana mobilitas talenta ini berjalan dalam pengembangan karir di lingkup ASN. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa mobilitas talenta diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta. Ya, inilah yang saya kira menjadi pokok bahasan kita di siang hari ini terkait bagaimana kebutuhan, kepentingan, urgensi dari setiap instansi pemerintah untuk menyusun atau membangun manajemen talenta. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dalam PP 11 tahun 2017 terkait dengan pengembangan karir, maka kaitannya dengan pengembangan karir yang dilakukan oleh PPK dilakukan melalui manajemen pengembangan karir. Ya, dalam hal ini tentunya ada suatu pengelolaan, ya, bagaimana pengembangan karir ini dilakukan oleh pimpinan ataupun oleh organisasi. Nah, kaitannya dengan pengembangan karir dapat dilakukan melalui mutasi, promosi, dan penugasan khusus.
Selanjutnya kalau kita lihat di dalam regulasi yang dituangkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Per BKN 28 tahun 2020 tentang rencana pengembangan karir PNS, maka dari beberapa hal yang meliputinya kita mencoba memfokuskan bahasan ini adalah terkait dengan prosedur dan mekanisme pengisian jabatan. Ya, jadi di dalam rencana pengembangan karir PNS bagaimana sebutkan di dalam Per BKN 28 tahun 2020, ada hal yang perlu dilakukan oleh masing-masing instansi adalah bagaimana instansi itu melakukan penyusunan kaitannya dengan prosedur dan mekanisme pengisian jabatan, apakah itu di lingkup jabatan struktural apapun di jabatan fungsional. Nah, kalau kita merujuk kaitannya dengan pengisian jabatan struktural, misalnya di jabatan pimpinan tinggi, maka kita selama ini mengenal kaitannya dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi ini melalui atau didasarkan pada Permenpan RB nomor 15 tahun 2019 ya. Jadi di dalam Permenpan RB ini di sana kita bisa melihat bagaimana kaitannya dengan tahapan-tahapan dari proses pengisian JPT, termasuk membahas kaitannya dengan panitia seleksinya. Nah, kalau kita juga merujuk pada pasal 134 di PP 11 tahun 2017, kaitannya dengan instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem merit, ya, ini dapat dikecualikan dalam pengisian sistem merit. Dalam pengisian JPT-nya ya tidak lagi menggunakan seleksi terbuka ya, secara terbuka dan kompetitif, namun bisa menggunakan metode lain dengan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, ini juga diperjelas di Permenpan RB nomor 15 tahun 2019. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dikecualikan dari pengisian JPT secara kompetitif dan terbuka setelah mendapatkan persetujuan dari KSN. Ya, jadi nanti kaitannya dengan bagaimana metode yang digunakan yakni melalui manajemen talenta ini perlu ada pengesahan ataupun rekomendasi dari KSN. Ya. Nah, suatu instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit yang diperbolehkan menggunakan manajemen talenta paling tidak adalah instansi-instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem merit dalam kategori baik. Ya, jadi yang sudah kategori baik dan sangat baik boleh ya menggunakan metode lain selain seleksi terbuka, yakni menggunakan manajemen talenta. Ya, ini pada kategori baik dan sangat baik. Nah, ini saya kira nanti kaitannya dengan hal tersebut ini bisa kita lihat ya, bahkan ada surat edaran dari Ketua KSN kaitannya dengan nanti prosedur ya, mekanisme bagaimana instansi pemerintah itu melakukan pengisian ya JPT-nya melalui manajemen talenta ya. Jadi nanti ada pengusulan kaitannya atau permohonan untuk pengisian JPT di masing-masing instansi itu ke KSN, dan KSN nanti akan melakukan verifikasi ya terhadap profil-profil suksesor yang diajukan oleh suatu instansi pemerintah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, terkait dengan manajemen talenta itu sendiri sudah dikeluarkan kebijakan dari Kementerian Pan RB melalui Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN, bahwa di sana dikatakan setiap instansi pemerintah itu wajib menyelenggarakan manajemen talenta ASN. Ya. Nah, ini jadi setiap instansi pemerintah ini wajib untuk menyusun atau membangun manajemen talenta. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di pasal penutupnya, mestinya setiap instansi pemerintah ini sudah menyusun manajemen talenta setelah Permenpan itu diberlakukan, ya, atau
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, ini mestinya tahun 2020 setiap instansi pemerintah ini sudah menyusun. Bahkan kaitannya dengan penyusunan pembangunan manajemen talenta ini sudah masuk di dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Di mana kalau kita lihat di dalam matriks RPJMN-nya mestinya tahun 2023 ini sudah ada 87 kementerian dan LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, ya, yang sudah menyusun atau membangun manajemen talenta. Kemudian pada tahun 2024 ini mestinya harus ada 34 provinsi yang harus menyusun dan membangun manajemen talenta. Termasuk di sini mestinya tahun 2024 nanti ada 100 kabupaten kota yang sudah harus menyusun atau membangun manajemen talenta. Namun kalau kita lihat dari apa yang kita sampaikan di sini, bahwa ini kalau kita melihat realisasinya dari target yang dikemukakan di dalam RPJMN, ya, ini kita bisa melihat pembagiannya, ya. Jadi ada instansi pemerintah yang telah melakukan pengisian JPT melalui manajemen talenta, ya. Jadi sudah memiliki manajemen talenta dan sudah melakukan pengisian JPT-nya melalui manajemen talenta. Nah, ini katakanlah ada 6 kementerian, ya, ada Kementerian Keuangan, BUMN, Hukum HAM, ya, Hukum dan HAM, Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet. Kemudian yang lembaga tingginya ada Mahkamah Konstitusi, kemudian LPNK-nya ada LAN, BPKP, BPOM, ya. Kemudian yang sudah melakukan pengisian melalui manajemen talenta ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Sementara di kabupaten, kota ini ada 6, yakni di Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, Karawang, dan Manado. Nah, ini menyusul sedang dilakukan verifikasi pengisian JPT dari LKPP dan Kabupaten Buleleng. Nah, sementara ini ada beberapa instansi yang sudah memiliki manajemen talenta dan sudah mendapat rekomendasi dari KSN, ya, untuk pengisian JPT. Namun mereka sudah memiliki tapi belum dilakukan sebagai metode untuk pengisian JPT, ya, karena mungkin belum ada jabatan yang kosong, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Setjen DPD, Setjen DPR, kemudian di BKN, Bappenas, LKPP sekarang sedang dilakukan, KPK, termasuk di sini di Pemda ada Provinsi Bali, DIY, Gorontalo, Kepulauan Riau, Kota Yogyakarta, Magelang, Bandung, dan kemudian kabupaten lain, Pangandaran, Garut, Tangerang, Sleman, Denpasar, Badung, Buleleng, dan Klungkung. Nah, ini kalau kita lihat pemda-pemda di wilayah Kanrek Aceh nampaknya belum ada ini. Nanti ini Pak Joko, ya, Pak Joko Subakti sebagai Kanrek bisa mempercepat lah kaitannya dengan penyusunan ataupun pembangunan manajemen talenta di wilayah kerja Kanrek Aceh, ya, Kanrek BKN Aceh. Karena saya kira di draft PP turunan dari Undang-Undang ASN kaitannya dengan sisi merit, kaitannya dengan manajemen talenta ini masih menjadi dasar di dalam proses pengembangan karir ASN atau khususnya PNS, ya. Jadi bagaimana teman-teman akan bisa mobilitas talenta kalau di instansinya masing-masing tidak ada manajemen talenta, karena yang kita dengar dari teman-teman di Menpan kaitannya dengan mobilitas talenta nantinya adalah orang-orang yang ada di kotak nomor 9 di dalam talent pool, di dalam kotak talenta, ya. Jadi katakanlah ada teman-teman di kota atau kabupaten Banda Aceh misalnya yang sebagai eselon atau administrator, yang ada di kotak nomor 9, ya, dia bukan hanya bisa berkarir di OPD-nya saja, tapi bisa menjadi berkarir di
kabupaten kota lain, bahkan provinsi lain ya, atau instansi pusat. Ya, ini adalah orang-orang yang ada di kotak nomor 9. Nah, jadi kalau mau katakanlah kaitannya dengan mobilitas talenta, mestinya setiap instansi pemerintah mempunyai manajemen talentanya. Nah, kaitannya dengan praktek manajemen talenta dalam pengembangan karir, ini kita bisa melihat dari dua praktek yang bisa dilakukan kaitannya dengan manajemen talenta. Yakni yang pertama, tadi sudah disebutkan kaitannya dengan manajemen talenta ini bisa dilakukan untuk pengisian JPT. Ya. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, meskipun nanti manajemen talenta juga bisa dijadikan metode ataupun alat untuk pengisian di administrator, di pengawas maupun di jabatan fungsional. Ya, jadi kaitannya dengan hal ini nanti untuk calon-calon suksesor pengawas ini nanti talent pool-nya adalah talent pool pelaksana ya, jabatan fungsional umum ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kemudian suksesor untuk administrator nanti adalah talent pool-nya pengawas dan japung muda ya, karena nanti kaitannya dengan suksesor untuk administrator bisa saja dari teman-teman di lingkup struktural, bisa jadi dari teman-teman di lingkup jabatan fungsional ya, karena di sana kalau kita lihat di Permenpan 22 ya tahun 2021 tentang pedoman pola karir ya, kita melihat untuk pengembangan karir itu kan ada lintasan horizontal, ada lintasan vertikal dan lintasan diagonal ya. Jadi teman-teman yang di Japung muda ini bisa berkarir ataupun dipromosikan ke dalam jabatan administrator ya, ini lintasan diagonal. Demikian juga bisa jadi teman-teman yang di jabatan struktural pengawas ini bisa ke jabatan fungsional madya. Nah, ini tergantung nanti apakah ada formasi yang lowong di jabatan-jabatan tersebut. Nah, kaitannya dengan pengisian JPT khususnya di lingkup instansi ini, maka yang akan dilihat adalah hasil analisis job person match-nya, hasil dari analisis GPM-nya. Yakni kesesuaian dari SKJ jabatan dengan hasil pemetaan talentanya. Misalnya Misalnya kaitannya dengan tingkat atau level kompetensinya. Jadi kalau kita merujuk pada Permenpan 38 ya, kita melihat bahwa setiap jenjang jabatan itu memiliki tingkat kompetensinya. Ya, katakanlah kalau pelaksana kan tingkat kompetensinya 1, untuk pengawas tingkat kompetensinya 2, untuk administrator tingkat kompetensinya 3, untuk JPT Pratama tingkat kompetensinya 4, untuk JPT Madya dan Utama tingkat kompetensinya 5. Nah, ini kita akan menyesuaikan ya, bagaimana kaitannya dengan hasil pemetaan kompetensinya. Ya, nanti kan katakanlah melalui assessment center ya, metode assessment center ini kita akan melihat ya tingkat kompetensi dari masing-masing pegawai ya. Jadi nanti siapa yang paling matching, siapa yang paling sesuai pada jabatan targetnya ya, jabatan yang kosong atau yang akan kosong, dialah yang akan menjadi suksesornya. Ya, katakanlah ada jabatan pimpinan tinggi yang kosong. Nah, tadi dikatakan JPT Pratama itu level kompetensinya 4. Nah, nanti kita akan melihat dari sekian kandidat di administrator di Japung Madya itu siapa yang paling sesuai tingkat kompetensinya. Mungkin si A 4 semua, si B ada 4-nya, ada 3-nya. Nah, kalau orang yang paling sesuai, ya inilah tentunya yang menjadi suksesornya. Ini kaitannya dengan pengisian ya di JPT. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan praktek manajemen talenta ini bisa digunakan sebagai upaya untuk dalam rangka mutasi dan rotasi. Ya, tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian tahu kaitannya dengan usia seseorang di dalam jabatan pimpinan tinggi ya. Kalau kita lihat regulasinya kan usia JPT itu adalah berapa? 5 tahun.
Nah, setelah 5 tahun ini ada proses perpanjangan, ya, proses perpanjangan untuk apa orang tersebut duduk pada jabatan pimpinan tingginya yang selama ini diemban. Nah, dengan adanya manajemen talenta, maka kita akan melihat kalau tadi job person match, maka untuk mutasi dan rotasi dilihat pada person job match-nya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau tadi pengisian melihat job person match-nya, maka kalau mutasi dan rotasi melihat pada person job match-nya. Apa itu? Adalah kesesuaian talenta terhadap jabatan-jabatan yang tersedia. Nah, di sini kita akan melihat eligibilitas atau kelayakan seseorang pada jabatan yang setara. Ya, misalnya ya katakanlah Pak Joko Subakti kan sekarang kan mengemban JPT, ya JPT Pratama. Nah, dilihat dari person job match-nya, ya kira-kira layak di jabatan apa aja di BKN, ya katakanlah apakah itu direktur Wasdal, direktur kearsipan, ini lokasi di masa elit yang terdiri di PPK sering itu menjadi modus untuk lapor jadi kemudian harus ada pengisian lagi. Nah, kita atau sering mendengar bahwa kaitannya dengan pengisian JPT di instansi-instansi ini kan sering terjadi jual beli jabatan, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi modus pada PPK untuk menonjolkan JPT. Nah, dengan adanya manajemen talenta ini tidak ada lagi alasan ya bagi PPK untuk menonjolkan karena kita sudah bisa melihat person job match-nya, eligibilitas seseorang itu pada jabatan yang lain. Nah, ini kalau kita lihat praktek di pusatnya, ini ada bahkan seorang sekjen itu bisa dinonjolkan ya karena dalam pengisian JPT ini memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, kalau kita melihat saat ini pengisian JPT melalui seleksi terbuka, ini dibutuhkan waktu yang sangat lama, ya, cukup lama lah, ya, karena dibutuhkan waktu berkisar 4 sampai 6 bulan. Karena apa? Karena tentu kita melihat bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam seleksi terbuka ini, ya, ada pengumuman shelter, ada pemetaan kompetensi, kemudian ada penulisan presensi makalah, wawancara akhir dan penentuan suksesornya oleh PPK, ya. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam hasil pengumuman shelter ini ternyata tidak ada atau tidak memenuhi kuotanya, maka bisa perpanjangan sekali, perpanjangan 2 kali. Nah, ini butuh waktu lagi. Apalagi kalau kita lihat di Pemda, ya, misalnya di lingkup Dukcapil atau di lingkup Inspektorat, ini kan ada harus juga rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama lagi, bisa jadi sebulan, 6 bulan, setahun, ya. Ini seringkali yang terjadi adalah kandidat 3 besarnya sudah 56 tahun. Ya, jadi sudah tidak bisa dilatih. Ya, bahkan juga banyak juga terjadi menunggu rekomendasi dari Kemendagri atau sekarang ada juga yang kalau yang PJ ada pertimbangan teknis dari BKN, ini juga ada yang sudah
kemudian dipanggil oleh Gusti Allah. Nah, ini sering terjadi nih ya, laporan kepada KSN bahwa kandidat-kandidatnya malah tidak bisa menduduki jabatan karena meninggal dunia. Kemudian dari tingkat efisiensinya tadi saya katakan sangat tinggi karena apa? Karena dengan seleksi terbuka ini membutuhkan anggaran yang sangat besar ya, berkisar 400 sampai 500 juta. Ini untuk sekali shelter. Bahkan kemarin kita dapat cerita dari Kabupaten ND itu sampai 800 juta. Bahkan di Papua Barat Daya kemarin untuk pengisian sekda ini bisa sampai 1 miliar. Ya, karena kalau untuk pengisian sekda tentunya kan panselnya itu mestinya ya harus yang eselon 1 ya dan ataupun yang setara. Nah, ini di Papua Barat sendiri tidak ada orang yang memenuhi untuk kepangkatannya. Nah, ini perlu diambil dari katakanlah di Jakarta, Manado, Makassar dan sebagainya. Ini membutuhkan anggaran yang besar ya. Tadi dikatakan bahwa berkisar 400 sampai 500 juta, katakanlah 500 juta untuk sekali seleksi terbuka. Padahal ya untuk di Pemda tentunya lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, dengan anggaran 500 juta per seleksi terbuka ini paling tidak 1,5 miliar ya untuk proses seleksi terbuka. Ini angka yang cukup besar ya kaitannya dengan pengeluaran untuk manajemen ASN ini ya, karena di sana harus ada anggaran untuk sekretariat pansel, ada anggota pansel, pemetaan kompetensi operasional seleksi terbuka tadi ya, yang untuk biaya perjalanan dan sebagainya. Ini anggaran yang cukup besar. Dengan manajemen talenta, nanti kebutuhan anggaran adalah hanya ketika kita membangun aplikasi manajemen talenta, sistem informasi manajemen talentanya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat praktek sekarang untuk aplikasi atau sistem informasi manajemen talenta, kita sudah bisa mengadop dari instansi lain yang sudah punya manajemen talenta ya, katakanlah di provinsi Bali, kemudian di Sekjen DPR, Sekjen DPD ya, kemarin juga mau untuk membagi aplikasinya, jadi bisa langsung install ya untuk aplikasi, jadi tidak membutuhkan anggaran yang besar. Ya, tadi yang kaitannya dengan waktu yang dibutuhkan dengan manajemen talenta, ya praktek di Pemda-Pemda yang sudah punya manajemen talenta hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk pengisian CPT. Ya, yang lama mungkin kadang-kadang hasil verifikasi kita ini mendapatkan adanya tanda petik rekayasa profil dari suksesornya. Ya, katakanlah kemarin ada yang kita temukan dari suatu instansi ketika mengajukan pengisian JPT melalui MT, ada diklaim bahwa mereka sudah mempunyai penghargaan tingkat nasional. Nah, penghargaan tingkat nasional itu kan ada nilainya. Nah, ternyata setelah kita verifikasi tidak ada bukti ya yang meyakinkan bahwa orang tersebut punya atau telah memperoleh penghargaan dalam lingkup nasional. Nah, ini yang lamanya biasanya kaitannya dengan verifikasinya. Kita harus kemudian mencari tahu kepada instansi tersebut, benar nggak sih orang ini mempunyai penghargaan tingkat nasional. Harus memberikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bukti-buktinya kaitannya dengan hal-hal tersebut. Inilah yang saya kira bagaimana dengan manajemen talenta nanti efektivitasnya bukan lagi hitungan bulanan, tapi hitungannya adalah harian. Anggarannya yang biasanya ratusan juta nanti tidak lagi sampai ratusan juta. Ini saya kira bagaimana kemanfaatan manajemen talenta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat di Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 kaitannya dengan lingkup manajemen talenta, ini adalah lingkup nasional dan lingkup instansional. Ya, di sini dikatakan bahwa kaitannya dengan manajemen talenta nasional ini merupakan kumpulan daripada manajemen talenta instansional yang tadi saya sebutkan. Nantinya kaitannya dengan talenta nasional ini merupakan talenta yang berasal dari instansi ya, apakah instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, dengan demikian bagaimana kita nanti berkompetisi bukan hanya diperuntukkan oleh teman-teman yang ada di
instansi pusat, tapi juga mengakomodir teman-teman yang ada di lingkup instansi daerah. Kemudian kalau kita lihat unsur di dalam manajemen talenta, ini ada 3 unsur, yakni kaitannya dengan kelembagaan manajemen talenta. Nah, di sini setiap instansi pemerintah, ya termasuk Pemda, ini harus menyusun tim manajemen talenta. Ya, nanti ditetapkan dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ya. Kemudian kaitannya dengan unsur yang kedua adalah penyelenggaraan manajemen talenta. Nah, di sini paling tidak kita yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan akuisisi talenta. Bagaimana kita ini memperoleh gambaran posisi masing-masing talenta pada 9 box-nya, pada kotak talenta, pada talent pool-nya seperti apa. Ya, nanti kita akan gambarkan bagaimana kita memperoleh hasil posisi dari masing-masing talenta di dalam 9 box ataupun kotak talenta. Kemudian nanti ada pengembangan talenta. Nah, ini mendasarkan pada posisi dari masing-masing talenta. Oh, di kotak 1 bagaimana pengembangannya, di kotak 3 bagaimana, kotak 5 dan seterusnya. Kemudian retensi talenta, ya ini kaitannya dengan bagaimana kita memelihara ataupun maintaining talentanya, ya. Jangan sampai kemudian talenta-talenta yang ada di instansi kita ini lari kepada instansi lain, ya, atau bahkan kepada private sector atau pihak swasta. Nah, ini yang saya kira bagaimana nanti ketika kita sudah memiliki talenta-talenta harus dipelihara, ya. Nah, dengan cara apa? Misalnya, yang talentanya bagus, unggulan, kemudian diproyeksikan, ya, untuk pengembangan karirnya. Kemudian ada pemberian pengembangan kompetensi, diklat dan sebagainya. Ini ada penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada talenta-talenta yang unggul. Penempatan talenta ya nanti sesuai dengan bagaimana kita akan melakukan penempatan talentanya, ya tentunya didasarkan pada pada perbandingan tadi, ya, pada GPM-nya, ya, maupun PJM-nya. Kemudian pemantauan dan evaluasi, ya nanti pemantauan dan evaluasi ini terkait dengan 3 hal unsur ini. Kemudian unsur ketiga dari manajemen talenta yang perlu dimiliki oleh suatu instansi pemerintah adalah terkait dengan profil PNS-nya, ya. Kalau kita lihat di Perkap BKN, kalau kaitannya dengan profil PNS kan hanya mendasarkan pada kaitannya dengan data-data DRH-nya, ya, daftar riwayat hidupnya saja. Tapi kaitannya dengan profil PNS di manajemen talenta ini terkait juga dengan profil kompetensinya. Ya, yang tadi saya sebutkan sesuai dengan Permenpan 38 tentunya adalah profil dari kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknisnya. Nah, ini bagaimana instansi pemerintah ini tadi menyusun SKJ 3 kompetensi tersebut, pemetaannya ini yang nanti juga dilakukan. Kemudian ada standar komisi jabatan, nah ini sudah disusun atau belum. Kemudian hasil pemetaan talentanya, nah ini adalah kaitannya dengan bagaimana pemetaan kompetensi yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi. Ya, idealnya memang pemetaan kompetensi ini mendasarkan atau menggunakan metode assessment center. Ya, namun saat ini sudah banyak metode-metode yang bisa dilakukan, termasuk yang kemarin terbaru dari Kemendagri, yakni virtual reality pemetaan kompetensi. Ya, jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, ketika dilakukan pemetaan kompetensi, tinggal memakai semacam semacam kacamata renang gitu kayak gitu. Nanti kemudian ada treatment, perlakuan hanya waktu dibutuhkan 45 menit sudah bisa ketahuan kompetensinya dari Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian. Nah, jadi jangan ada alasan atau tidak ada alasan bahwa pemetaan kompetensi itu mahal harganya. Nah, sekarang sudah banyak banyak ragam atau metodenya, jadi bisa digunakan dengan cara-cara tersebut, ya, sehingga tidak kemudian mengeluarkan banyak biaya. Kemudian alur kerja talent pool, ya ini kaitannya dengan bagaimana nanti mekanisme untuk penyusunan pemeringkatan, ya, pemeringkatan pada
kandidat yang atau suksesor yang telah ditetapkan, yang telah diperoleh ya. Nah, karena apa? Karena kalau di manajemen talenta ini beda dengan di seleksi terbuka. Kalau di seleksi terbuka, PPK ini bisa memilih orang yang peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 3 untuk menduduki jabatan yang kosong. Tapi dengan manajemen talenta yang harus dilantik, yang harus ditetapkan itu adalah orang yang pada peringkat 1. Top talent ya, jadi tidak boleh yang peringkat 2 atau peringkat 3. Nah, inilah yang kemudian lebih memberikan objektivitas pada penentuan suksesor pada suatu jabatan yang kosong. Kemudian rencana suksesi ya nanti bagaimana, apakah secara generik atau secara perumpunan ya. Nanti kalau secara perumpunan ini kita lebih strict kepada suatu rumpun jabatan ya. Nanti teman-teman di Pemda di wilayah kerja Kanrek Aceh nanti bisa kita share ya kaitannya dengan rumpun jabatan yang telah disusun oleh Pemda-Pemda yang lain ya. Nah, ini yang akan nanti menjadi dasar ya di dalam pengembangan karir seseorang. Apakah di instansi Bapak itu menggunakan yang rencana suksesinya perumpunan. Nah, jadi kalau perumpunan ya berarti orang itu hanya bisa berkarir pada satu rumpun jabatannya. Tapi kalau generik ini orang bisa berkarir lintas rumpun jabatan ya. Katakanlah mungkin teman-teman nanti yang di BKPSDM ya, ini bisa katakanlah bisa berkarir ke dinas-dinas yang lain, ke badan-badan yang lain ya. Tapi kalau yang perumpunan strict ini ya orang hanya bisa berkarir di rumpun jabatannya saja. Nah, ini yang seringkali mematikan karir seseorang ya, karena hanya bisa berkarir pada rumpun jabatannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, inilah yang dimaksud sebagai kotak talenta ataupun talent pool, 9 box ya. Kotak talenta, talent pool atau 9 box. Karena apa? Terdiri dari 9 kotak 9 ya. Ada kotak 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, kotak ini masing-masing kotak dari 1 sampai 9 ini memiliki deskripsi sendiri. Ya, yang menggambarkan posisi seseorang. Si Abdul ada di kotak 5, si Sahroni ada di kotak 7, oh si Bu Ida ada di kotak 6. Nah, misalnya seperti itu. Orang yang ada di kotak 5, oh berarti kinerjanya sesuai ekspektasi dan potensialnya menengah. Orang yang di kotak 6 adalah kinerjanya di bawah ekspektasi dan potensialnya tinggi. Nah, ini dilihat dari ini ya. Jadi kotak talenta itu dasar pengukurannya adalah kaitannya dengan variabel kinerja dan potensial. Nah, nanti tinggal kita lihat di kinerja ini dibagi menjadi 3, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Yang potensial ini dibagi 3, potensial rendah, menengah, dan tinggi. Ya, nanti tinggal kita melihat bagaimana posisi masing-masing orang itu berdasarkan apa? Berdasarkan profil yang dimiliki. Nah, kalau kinerja ini dilihat dari SKP-nya ini. Ya, nilai SKP-nya. Nah, apakah sudah ada yang bulanan, bisa dilihatnya 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Nah, dan juga mungkin ada penilaian kinerja yang lain yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Kemudian kaitannya dengan variabel potensial, ini dilihat dari apa? Dari potensinya, dari kompetensinya, kemudian dari rekam jejak jabatan dan pertimbangan lain. Ini yang menjadi aspek-aspek yang diukur di dalam variabel potensial. Nah, Bapak-bapak, Ibu saudara kalian, kalau kita telusuri lebih detail kaitannya dengan penilaian kinerja tadi ya, ini adalah hasil kinerja yang selama ini dilaksanakan ketika melaksanakan tugas jabatan. Ya, sementara kaitannya dengan potensial, yang potensi ini merupakan penilaian dari ASN Center untuk menilai potensi. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan 8 indikator. Ya, jadi dilihat apanya untuk potensi itu? Kemampuan intelektualnya, kemampuan interpersonalnya, kesadaran dirinya, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, dan motivasi komitmen. Ini adalah indikator dari potensi ya. Jadi jangan sampai salah antara potensial dengan potensi ya. Kemudian yang kompetensi
ini adalah kita melihat dari apa? Ya dari tadi yang kompetensi sesuai dengan Permenpan 38, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, itu. Selanjutnya yang dilihat apa? Rekam jejak jabatannya. Ini apa nih rekam jejak jabatan? Nah, sama Menpa dipandu kaitannya dengan rekam jejak itu dilihat dari apa? Pendidikan formal, kemudian pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam jabatan, dan integritas moralitasnya. Nah, ini untuk rekam jejak jabatan. Kemudian pertimbangan lain ini dipandu ya ini kaitannya dengan kualifikasi pendidikan sesuai rumpun jabatan. Jadi dilihat ya. Jadi kalau dianjapkan di sana ada item kaitannya dengan kualifikasi pendidikan. Seorang kepala BKP-SDM, jabatan kepala BKP-SDM, kira-kira apa sih kualifikasi pendidikannya? Oh, misalnya adalah sarjana ekonomi, oh sarjana sosial, misalnya seperti itu. Ya, ini misalnya seperti itu. Kemudian kalau kepala dinas PU, ya mestinya kemudian oh sarjana teknik, oh arsitek, misalnya seperti itu. Ya, ini jadi kaitannya dengan rumpun kualifikasi pendidikan sesuai dengan rumpun jabatan. Kemudian preferensi karir, ya kaitannya dengan apa kecenderungan karirnya kepada jabatan apa. Nah, ini nanti bisa ada ukurannya seperti itu ya. Nanti kita akan melihat indikator-indikator. Dan juga pengalaman kepemimpinan dan organisasi ya. Ini termasuk pengalaman kepemimpinan organisasi di internal maupun eksternal. Ini akan kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kaitannya dengan beberapa hal yang di atas disampaikan, maka kita sebenarnya akan lebih mudah ketika kita akan melihat kaitannya dengan bagan yang ini. Ya, ini akan lebih memudahkan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian menyusun aspek-aspek manajemen talenta. Ya, di sini tadi disampaikan ada penilaian kinerja, ada penilaian potensial. Ya, nah misalnya penilaian kinerja kita yang utamanya adalah mengukur kaitannya dengan SKP-nya. Ya, tapi orang seringkali tidak percaya atau bahkan sekarang menjadi tren bahwa untuk penilaian kinerja itu di hampir setiap instansi yang menyusun manajemen talenta itu ya menambahkan untuk kinerjanya itu kaitannya dengan yang sifatnya generik, yakni menilai apa? Menilai kreativitas orangnya, menilai partisipasi dalam organisasinya, menilai tugas pendukungnya. Nah, di kreativitas adalah melihat bagaimana kreativitas orangnya itu. Nah, dia punya inovasi, gagasan, ide, ya wacana dan sebagainya kemudian dituangkan di dalam suatu bentuk kreativitas atau inovasi. Apakah itu jurnal, apakah itu kemudian dia membuat aplikasi, membuat tata kerja, SOP dan sebagainya. Kreativitasnya apa ini? Ini bisa diinikan ya. Kemudian yang partisipasi dalam organisasi, ya. Yang partisipasi dalam organisasi ini kita akan melihat seberapa orang itu intensif mengikuti kegiatan dalam organisasi, partisipasi dalam organisasi. Misalnya ikut tim RB, misalnya mengikuti tim sistem merit, misalnya mengikuti tim sakip. Nah, ini kan di masing-masing OPD ini kan banyak sekali tim atau pokja ya saya kira. Nah, ini orang tersebut ikut enggak di dalam partisipasi di dalam organisasi, masuk di dalam tim atau pokja. Nah, ini nanti ada nilainya ini orangnya seperti itu. Kemudian tugas pendukung. Nah, ini juga seringkali selama ini ketika kita mendapat tugas-tugas di luar tupoksi, kita kan suka suka ngerundel, suka marah. Nah, dengan adanya penilaian ini maka kita ketika memperoleh tugas di luar tupoksinya mungkin oleh pimpinan, wah kita akan senang karena tugas pendukung ini akan memperoleh nilai ya untuk penilaian manajemen talentanya. Ya, misalnya ditugaskan pimpinan untuk menjadi narasumber, mewakili pimpinan rapat di DPRD, mewakili ada acara di Pemda lain dan sebagainya. Ini kan tugas pendukung yang kalau yang ini nanti kreativitas buktinya adalah sertifikat. Kalau partisipasi dalam organisasi nanti bentuknya surat keputusan atau SK ya, SK yang menunjuk dia sebagai anggota tim ataupun jadi ketua tim ya. Kemudian kalau tugas pendukung itu adalah terkait dengan nanti ada ST ya, surat tugas. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti akan dihitung seperti apa kaitannya dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang
penilaian potensial yang tadi dikatakan ada 4 aspek ya, potensi, kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan. Untuk potensi nanti dilihat yang tadi ya, yang tadi disampaikan ya, ada 8 indikator. Nah, ini idealnya nanti dilakukan pembobotan untuk yang spesifik itu 40%. Ya, kemudian yang generik katakanlah 60%. Nah, nanti dibagi lagi yang tadi spesifik, nah kinerja yang tadi dengan SKP ya, ini 40%. Nah, nanti kemudian dibobot, oh yang sangat baik 40, yang baik 30, butuh perbaikan 20 dan seterusnya ya. Kemudian yang kreativitas, nanti juga ada lingkupnya ya, kaitannya dengan kreativitas, partisipasi dalam organisasi. Nah, ini yang dibobot dulu. Nah, ini misalnya yang tadi ya, predikat sudah ada. Kemudian yang kreativitas nanti dilihat dari lingkupnya ini Bapak-bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang nasional nilainya 100, yang lingkup provinsi nilainya 80, yang lingkup kabupaten nilainya 60, yang lingkup OPD misalnya 40. Nah, ini untuk kreativitas. Kemudian yang partisipasi dalam organisasi. Nah, ada nilainya juga, ada levelingnya, ada scoringnya ya. Yang anggota tim dalam lingkup provinsi misalnya sebagai anggota saja dia nilainya 100. Tapi kalau lingkup kabupaten kota sebagai ketua hanya 80. Dan yang menjadi anggota dan bukan ketua ini 60. Yang sebagai di lingkup OPD yang jadi ketua, misalnya ketua tadi ya tim sistem merit atau tim sakit misalnya di OPD-nya, ya ini hanya 40. Tapi kalau anggota 20 seperti itu. Tugas pendukung, nah ini yang tadi ST ya misalnya ini. Nah ini nanti dilihat seberapa banyak tugas pendukungnya dan lingkup tugas pendukungnya seperti ini. Nanti ada nilai seperti itu. Kemudian untuk potensial yang ini, nah ini potensial yang tadi ada 4 aspek, ini kita bobot dulu ini ya. Katakanlah di sini ada pembobotannya untuk potensinya 30, kompetensi 30, rekam jejak 25, pertimbangan lainnya adalah 14. Nah, ini baru kemudian nanti dari 25 di breakdown lagi nih. Tingkat pendidikan tadi berapa persen dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira kita mulai melakukan apa kaitannya dengan penyusunan aspek manajemen talenta. Ya. Nah, ini yang potensi dan kompetensi nanti kita kaitkan dengan nilainya, kemudian kita lakukan apa pengkategoriannya ya. Kemudian yang kompetensi ini nanti kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Ini dilihat dari tadi yang kita sampaikan ya. Jadi misalnya kalau di manajerial dan sosial kultural itu kan ada 9 indikator. Ini kan contoh untuk calon JPT Pratama. Nah, jadi tingkat kompetensinya 4. 4 kali 9 36. Ternyata hasil pemetaan kompetensinya hanya 25. Maka 25 dibagi 36, kalikan persentasenya, maka nilainya, GPM-nya, job percentage-nya, ya kesesuaian dalam jabatan target ini hanya 60%. Seperti itu nanti hitungnya. Ya. Kemudian kita lihat kaitannya dengan penilaian rekam jejak jabatan, ini dilihat tingkat pendidikannya. Nanti yang S3 misalnya nilainya 100. Yang strata 2 80 dan seterusnya. Kemudian yang pangkat golongan ruangnya kita leveling ke dalam 2 level. Kalau orang yang sudah di atas persyaratan pangkat minimal nilainya 100. Misalnya apa? Ya, jadi kalau misalnya kalau di pusat itu kan pangkat minimal untuk menduduki JPT Pratama itu kan 4B. Nah, maka misalnya ada orang yang dia atas pangkat minimal 4C, maka nilainya 100. Kalau dia hanya 4B, nilainya 70. Nah, nanti disesuaikan. Kalau di Pemda kan ada golongan eselon 2A, ada eselon 2B ya. Kalau eselon 2B kan misalnya dia pangkat minimalnya kan 4A ya.
Nah, maka yang 4A itu nilainya 70. Kalau yang sudah 4B nilainya 100 seperti itu. Nah, kemudian pengalaman jabatan, misalnya orang itu di rumpun jabatannya dia pengalamannya lebih dari 7 kali, dilantik 7 kali, nilainya 100. Yang 5 sampai 6 80, seterusnya dan seterusnya. Kemudian diklat fungsional, nah ini juga mempengaruhi ya, ini sudah mengikuti diklat kepemimpinan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan target. Nah, misalnya ada seorang kepala bidang, administrator atau Jafung Madya telah mengikuti diklat PKN 2 atau diklat PIM 2, maka dia nilainya 100 karena sudah sesuai dengan persyaratan jabatan targetnya ya. Yang sedang mengikuti eselon 2 nilainya adalah 80. Tapi dia belum mengikuti diklat PIM 2 tapi sudah mengikuti diklat PIM 3, maka nilainya 60. Yang sedang mengikuti nilainya 40. Kalau belum punya nilainya 0 karena tidak, misalnya seorang administrator ataupun Jafung Madya ya, misalnya seperti itu. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, kalau ini kaitannya dengan apa? Misalnya seperti ini, webinar seperti ini kan pengembangan kompetensi. Nah, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian bisa lihat di Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang apa? Tentang pengembangan kompetensi. Ya, ini kan sebenarnya kita itu ada kewajiban bahwa setiap pegawai, setiap PNS ya, itu harusnya melakukan pengembangan kompetensi dalam 1 tahun itu adalah 20 JP, 20 jam pelajaran. Nah, mestinya pimpinan, atasan yang tidak bisa mengembangkan bawahannya selama 1 tahun 20 JP, mestinya kena hukuman disiplin ini ya. Karena ini suatu kewajiban. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau seperti ini dengan webinar, kemudian BIMTEK yang ada fasilitatornya, ini kan susah ya. Karena apa? Karena harus biaya banyak dikeluarkan. Nah, maka kalau di Perlan itu kan ada namanya pelatihan yang non klasikal. Ya, kalau yang klasikal ini kan seperti ini nih. Tapi ada yang pelatihan non klasikal. Misalnya coaching, mentoring, magang ya. Magang itu ya bisa di tempat lain. Ya, katakanlah misalnya OPD yang ada di suatu Pemda ya, di wilayah kerja Kanrek BKN Aceh. Nah, misalnya kan setiap OPD-nya itu kan apa? Mengelola kepegawaian. Ya, ada mungkin paling tidak Kasubag kepegawaian lah. Nah, ini kan mengelola kaitannya kepegawaian. Nah, ini dimagangkan di BKPSDM tentang kepegawaian. Apakah tentang kenaikan pangkat ataukah tentang pensiun? Ya, jadi nanti akan lebih lancar kaitannya dengan pengelolaan kepegawaian di masing-masing OPD. Ya, jadi yang masing-masing OPD itu yang di kepegawaian dimagangkan ya di BKPSDM atau di Kanrek BKN. Yang kaitannya dengan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan. Nah, ini kemudian dimagangkan di BKAD ya, Badan Keuangan Daerah ya kalau tidak salah ya. Ini seperti itu. Ya, jadi bisa saling silang antar OPD yang kaitannya dengan pengembangan kompetensinya. Nah, ini nanti dihitung. Orang yang sudah 41 jam ke atas berapa nilainya? Yang baru 30 sampai 40 berapa nilainya? Itu nanti seperti itu. Penghargaan, nah ini penghargaan ya. Ini yang tentunya perlu diberikan atau dibuat kebijakan internal tentang penghargaan di masing-masing Pemda ya. Jadi penghargaan itu nggak mesti harus materi ya, nggak mesti uang, tapi sertifikat saja itu sudah senang sebenarnya orang itu diberi penghargaan. Nah, ini bisa jadi nanti di OPD diberikan penghargaan untuk setiap bulannya. Siapa kira-kira? Jadi nanti seperti di waralaba misalnya ada IOM ya, ada IOM Employee of the Month. Misalnya di KFC, di McDonald itu kan setiap bulan itu ada pegawai yang berprestasi. Ini bisa nanti misalnya di OPD BKPSDM misalnya. Siapa nih yang berprestasi bulan ini? Nanti diberi sertifikat ya, apakah nanti satu BKPSDM atau per jenjang jabatan, pelaksananya siapa, di lingkup yang pengawasnya siapa, administratornya siapa, misalnya seperti itu. Setiap bulan berganti gitu, siapa yang ini akan memotivasi orang berkinerja dan berkompetensi seperti itu ya. Nah, nanti baru 3 bulan diadu ke masing-masing OPD
suatu Pemda. Wah, nanti Pemda memberikan penghargaannya oleh bupati misalnya seperti itu. Jadi akan terus berlanjut seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi bahan bagi Pemda tersebut ketika ada ASN Award yang dilakukan oleh Menpan ya. Jadi tidak harus kemudian tiba-tiba mencari orang untuk diajukan dalam ASN Award, calon ASN Award misalnya seperti ini, nanti bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya moralitas. Nah, ini kaitannya dengan hukuman disiplin ya, apakah pernah dilakukan atau enggak oleh yang bersangkutan. Nah, ini nanti ada nilainya kaitannya dengan hukuman disiplin. Kemudian yang pertimbangan lain ini dilihat dari pengalaman organisasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan pengalaman organisasi ini bisa dinilai pada pengalaman organisasi di internal ataupun eksternal. Apakah dia sebagai ketua, sebagai anggota Korpri, pengurus Dharma Wanita yang di internal, atau pengurus Japfung ya, biasanya kan ada profesi ya, misalnya pengurus dari jabatan fungsional kepegawaian misalnya. Kemudian yang di luar misalnya ada organisasi NU, Muhammadiyah, ada organisasi mungkin. Nah, ini yang penting ada buktinya kaitannya dengan SK kepengurusannya. Nah, ini yang nanti ada levelnya yang kemudian memperoleh skor. Nah, asumsinya bahwa orang yang ikut kegiatan di dalam organisasi itu memiliki kemampuan di dalam memimpin, kemampuan berorganisasi dan sebagainya. Kemudian pemenuhan keikutsertaan dalam keterikatan dalam organisasi. Nah, ini kaitannya dengan pemenuhan keikutsertaan kegiatan dalam organisasi. Ya, di organisasi itu kan ada namanya senam, ada namanya apel, ada namanya gotong royong, ada namanya apalagi nih di Pemda-Pemdanya. Nah, ini nanti ketika keikutsertaan dalam kegiatan menjadi nilai, semua orang itu akan ikut senam, semua orang itu akan apel, semua orang akan gotong royong, semua orang akan mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Tidak ada lagi orang yang bolos-bolos dan sebagainya. Karena karena ada nilainya terkait dengan pemenuhan keikutsertaannya. Yang terakhir adalah kaitannya dengan pertimbangan atasan. Nah, ini untuk mengakomodir atasan ya, ini kita berikan peluang ya untuk untuk mengakomodir pertimbangan atasan ya, ini bisa sangat mendukung, kurang mendukung, atau tidak mendukung. Nah, nanti ada formnya yang dibuat sehingga ada nilainya seperti itu. Nah, ini saya kira Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara yang bisa kita sampaikan, kita break dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan, masukan dan sebagainya. Nanti baru kita akan simulasikan ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita ada simulasinya sehingga nanti kita akan mudah bagaimana memahami manajemen talenta. Bagaimana kita itu memahami ketika kita akan mulai menyusun manajemen talenta seperti itu. Jadi sementara saya serahkan dulu ke moderator. Jadi setelah ada diskusi sebentar baru kita lanjutkan dengan simulasinya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita sudah kedengaran? Nah, ya, terima kasih Bapak. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak narasumber. Materi ini memang cukup menarik karena menyangkut dengan karir Ya. PNS ke depannya. Untuk selanjutnya kita coba masuk ke sesi diskusi. Coba kita berikan kesempatan untuk bertanya lewat chat atau langsung raise hand. Untuk via kolom chat. Chatnya disabling. Baik, ini sudah ada yang resen. Ya. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Faris Nasution.
Eh, Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, saya dari aslinya KTP-nya Aceh, tapi penempatan di Kementerian Perhubungan itu di Bandara Tanjung Harapan. Ya, izin Bapak, ini untuk manajemen talenta ASN ini tadi kayak mobilitas yang tadi itu antara instansi atau ke BUMN kah seperti itu apakah sifatnya itu ada batas waktunya gitu? Misalnya kan kita dipindahkan ke bagian apa seperti itu? Apakah kita sebagai jabatan JPT-nya di kementerian lain mungkin? Apakah hanya ya contohnya misalnya dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan, tapi hanya batas waktunya mungkin hanya setahun atau 2 tahun. Kemudian untuk pengembangan ASN ini sendiri kan terkadang pejabat ini tidak apa ya istilahnya tidak mensosialisasikan untuk pegawainya itu ikut kegiatan diklat kah atau sebagainya, hanya kitanya itu harus rajin mencari gitu. Contohnya saja ini kan saya tamatan SMA. Walaupun saya ada titel S1-nya, cuman karena saya waktu penempatan itu tes CPNS-nya memakai kemudian ketika kita ingin sekolah lagi kan terkadang ada aturan seperti ini, harus dapat izin belajar lagi gitu. Kalau sudah dapat izin belajar baru boleh kuliah lagi. Jadi aturan itu sebelumnya boleh istilahnya kita sudah kuliah begitu kan, tapi nanti disesuaikan mengajukan ijazah sudah memiliki ijazah ya istilahnya ya. Cuman sekarang kalau tidak salah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi saya melanjutkan kuliah lagi di UT itu hanya untuk mengejar supaya mungkin nanti bisa disesuaikan lah ijazah S1 saya. Ternyata tidak boleh seperti itu, harus kuliah lagi. Jadi saya kuliah lagi nih di UT dengan memakai rencana pengembangan kompetensi memang ya dari Kemenhub. Bagus memang ada pengembangan seperti itu. Namun jadi saya kuliah lagi walaupun hanya melalui RPL gitu. Lebih singkat memang kuliahnya, cuman sayang sekali seperti itu. Mungkin boleh dirubah lagi aturan seperti itu untuk semua instansi Pemda ataupun pusat agar tidak perlulah kuliah lagi. Pengembangannya jangan jalan di tempat, tapi ke depannya itu bagaimana. Tadi sepertinya hanya untuk JPT ya Bapak ya. Jadi kalau yang kayak saya baru golongan 2A bagaimana seperti itu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Nah, terima kesempatannya. kasih Pak Ahmad Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya, Waalaikumsalam. biar nggak Ya. lupa. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih teman dari Pak Ahmad Faris Nasution, Kemenhub. Ya, jadi kaitannya dengan mobilitas talenta ini nanti memang menjadi bukan wacana ya, tapi rencana yang akan dilakukan ke depan karena sudah ada di Undang-Undang ASN ya. Artinya ini akan dilaksanakan, namun tentunya seperti yang Pak dijelaskan tadi bahwa tentunya manajemen mobilitas talenta itu akan berjalan ketika ya masing-masing instansi ini sudah punya manajemen talenta. Nah, ini makanya kan sekarang kan sebenarnya sudah mulai ada akselerasi ya percepatan manajemen talenta di masing-masing instansi. Ya, jadi nanti prakteknya adalah orang-orang yang ada di kotak 9 itu bisa pada instansi-instansi lain Pak ya. Jadi katakanlah kalau di daerah bisa antar OPD, di Pemda bisa antar kabupaten, antar kota ke kabupaten atau bahkan ke provinsi, termasuk ke instansi pusat nanti seperti itu. Nah, nanti kan kalau mungkin Bapak baca draft di PP Manajemen ASN itu, nanti kan ada semacam ini Pak, ada platform Pak di BKN itu. Platform di BKN yang akan disusun itu nanti menampilkan profil orang-orang yang ada di kotak 9. Ya, jadi orang-orang di masing-masing instansi itu nanti disajikan di websitenya BKN. Nah, nanti katakanlah unit-unit kepegawaian itu bila ada jabatan yang kosong di suatu instansinya, nanti akan melihat profilnya. Mana nih kira-kira orang yang sesuai profilnya untuk menduduki jabatan yang kosong di tempat saya seperti itu.
Nah, jadi nanti talenta-talenta itu akan dilamar, Pak, akan dilamar oleh instansi-instansi ya. Kalau enggak seperti sekarang kan kita harus melamar, melamar belum tentu dapat juga ya. Dan nanti dilamar. Kalau profilnya sudah sesuai dari pengetahuannya, keterampilan, pengalaman jabatannya dan sebagainya, nanti ditawari, kamu mau pindah nggak ke sini? Nah, dengan seperti hal-hal yang seperti misalnya promosi, tentunya kalau promosi tentunya ya mau juga ya seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Saya kira memang pengembangan kompetensi tadi ya kaitannya dengan metode-metodenya ada di Perlan 10 tahun 2019. Namun memang prakteknya ya, jadi kalau pengembangan kompetensi itu menurut Perlan itu kan ada dua kategori ya. Jadi ada pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan kaitannya yang tadi Bapak Ahmad tadi ya, yang dari katakanlah SMA, kemudian mungkin D3, S1, S2, S3 dan sebagainya. Itu pendidikan ya. Nah, kemudian yang kedua kategorinya pelatihan. Pelatihan itu tadi dibagi pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal. Nah, yang pendidikan tadi memang ada aturannya Pak, ada aturan mainnya Pak ya. Jadi Bapak jangan sembarangan jangan sembarangan meningkatkan pendidikannya. Ya dulu pernah saya juga kabak pengembangan pegawai di BKN Pak. Nah, di sana itu kan mestinya ada ini Pak, ada HCDP ya Pak, ada Human Capital Development Program. Jadi teman-teman itu mestinya ketika meningkatkan pendidikan itu harus lapor ke kepegawaian. Kira-kira untuk masa ke depan itu jurusan yang terakomodir itu apa aja sih? Seperti sesuai dengan HCDP-nya. Jadi jangan sampai kemudian Bapak salah milih jurusan ya seperti itu. Ya Bapak kemudian mungkin lulus kemudian ternyata lulusnya Bapak itu oke lah, Bapak ikut ujian penyesuaian ijazah. Bapak dapat sertifikat ujian penyesuaian ijazah. Tapi kan dilihat formasinya. Ada nggak formasi yang tadi sesuai dengan jurusan Bapak yang telah dilakukan? Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman nggak memperhatikan itu. Jadi asal meningkatkan pendidikan tapi nggak ngerti apa kira-kira besok formasi pendidikan yang bisa di kemudian penyetaraan ijazahnya seperti itu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Termasuk juga ketika mengikuti peningkatan pendidikan itu pada institusi pendidikan yang benar. Kan kalau tidak salah kan harus ada akreditasinya ya. Kalau tidak salah kan ada Permenpan nomor berapa saya lupa dulu. Ya jadi kan kalau yang nggak terakreditasi ya nggak bisa Pak untuk peningkatan pendidikan. Ini ada beberapa aturan main yang harus diperhatikan ketika teman-teman itu meningkatkan pendidikan. Makanya ketika melakukan peningkatan pendidikan harus konsultasi dulu mestinya ke Biro SDM atau ke Biro Kepegawaiannya. Kira-kira apa jurusan yang dibutuhkan ke depan itu gitu. Jangan sampai kita sudah punya sertifikat ya tapi nggak bisa di penyesuaian ijazah karena ada formasinya. Dulu sering saya dimarahin itu sama teman-teman di BKN itu. Pak, saya kan sudah lulus ujian PI tapi kok nggak nyala. Nah kan belum ada formasinya. Di bagian pengembangan pegawai dulu itu kita itu hanya melaksanakan PI-nya. Nanti di bagian mutasi itu yang menyesuaikan ada formasinya atau enggak seperti itu. Nah ini makanya aturan main ketika pengembangan kompetensi itu harus dikonsultasikan ya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang mau pengembangan kompetensi apapun ya dikonsultasikan kepada Biro SDM atau pengelola kebalik. Termasuk webinar jangan sampai asal webinar. Soalnya kalau nggak ada kaitannya nanti percuma aja. Karena kan nanti kaitannya dengan rumpun jabatan kah, apakah kaitannya dengan tupoksinya kah dan sebagainya. Mungkin itu Pak ya, Pak Ahmad. Izin Bapak, kan ya. Jurusan saya administrasi negara kan ya. Biasanya kan sering diterima itu kalau untuk PI ya. Sepengetahuan saya sebelum memutuskan untuk tapi Bapak jadi enggak unit kerjanya Bapak di mana? Unit kerjanya memang di istilahnya kami operasional tuh ada tugas absek atau tugas basic absek seperti itu. Memang belum di bagiannya itu Pak. Cuman ijazahnya itu nggak diakui gitu Pak. Maksudnya harus ulang lagi dari nol begitu. Karena kalau lagi berjalan itu karena akreditasinya atau apanya Pak? Enggak Pak, UT Pak. UT bahkan sekarang udah A. Dulu kan B, sekarang udah A. UT Banda Aceh. Oh, ketika Bapak lulus sudah akreditasinya sudah sesuai belum?
Sudah sesuai, cuman di Oh, aturannya iya. sudah berubah harus kuliah lagi, maksudnya kecuali sebelum keluar SK, sudah tamat, baru diakui ijazahnya telah memiliki ijazah, seperti itu, Pak. Jadi ada perubahan aturan kalau saya tidak salah. Oh, di anunya, di Jadi ketika saya Kemenhubnya. lulus itu, Di saya belum Kemenhubnya. tamat. Heeh. Oh, di Iya, Kemenhubnya ya, heeh. secara internal ya. Di Kemenhub atau di BKN-nya seperti itu, Pak, saya lupa aturannya. Pernah saya Oke. tanyakan juga ke bagian heeh, Ya, nanti cuman ya lebih detailnya Bapak bisa konsultasi ke teman Kanrek, Pak ya. boleh. Ya, oke. Ini ada Pak Ahmad Terima nanti kasih, Bapak. memfasilitasi. Siap, siap. Siap, Oke. Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk selanjutnya kita coba bacakan pertanyaan yang dari chat. Ini yang pertama, kapan KSN akan melaksanakan supervisi dan rencana aksi dalam penerapan manajemen talenta pada instansi daerah? Apakah sudah ada surat arahan yang diterbitkan oleh KSN? Mungkin boleh dicoba jawab Bapak langsung. Yang mana? Yang satu kapan? dulu. Kapan KSN akan melaksanakan supervisi dan rencana aksi dalam penerapan Oke. manajemen talenta? Ya, kalau ini sebenarnya apa ya, menjadi tugas dari BKN ya mestinya ya, Pak Joko ya, Pak Ahmad ya, karena kan instansi pembina ini adalah instansi pembina kepegawaian mestinya adalah BKN. Ya kita sih ikut mendorong dan ikut membantu nanti kaitannya dengan kalau sekarang bukan supervisi ya, artinya mungkin pendampingan Pak ya, asistensi lah, katakan seperti itu. Jadi bagaimana melakukan asistensi ataupun pendampingan dalam penyusunan manajemen talenta. Ini Bapak dari mana Pak, Pemdanya? Halo? Ini dari mana Pak Ahmad? Halo? Halo Pak, pertanyaannya dari kolom chat Pak. Dari Bukan, maksudnya instansi daerahnya mana? Dari daerah mana? dari Daerah mana? Sulawesi Pak. Hah? Sulawesi? Sulawesi Utara, betul Pak. Oh, oke, dari Sulawesi Utara. Yang dari mana Pemdanya? Saya juga wilayah kerjanya Sulawesi Utara. Dari Pemda mana? Nanti bisa chat langsung ya. Ini nanti di bahan paparan ada nomor handphone saya. Nanti bisa langsung chat. Ya, Kalau siap, Sulawesi siap, Pak. Utara saya selalu mendampingi mereka ya. Katakanlah kemarin di Kota Manado yang tadi disampaikan itu sudah bisa mengisi JPT melalui manajemen talenta itu. Ya, malah provinsinya yang belum, tapi lagi berproses nih. Ya, kemudian yang di Minahasa dan sebagainya sedang berproses juga. Nanti ini kalau teman siapa ini nanti bisa langsung kita lakukan pendampingan ini karena wilayah kerja saya itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua Bapak, ini mohon izin kalau ada format untuk mengukur kesenjangan jabatan administrator eselon 4 dan 3. Ya, ini sebenarnya kan ada di Permenpan 38 ya, bahwa tingkat kompetensi ya paling tidak kesenjangan jabatan itu kan melihat tadi ya kompetensinya ya. Lihat level kompetensinya itu ya, tadi kan saya bilang untuk pelaksana itu kan tingkat kompetensinya 1, pengawas 2, administrator 3, JPT Pratama 4, tingkat kompetensinya. Nah nanti untuk melihat kesenjangan itu disandingkan hasil pemetaan kompetensi Bapak ini. Nah, kan Bapak pernah, kalau yang sudah pernah ikut pemetaan kompetensi, kalau orang daerah senengnya menyebutnya talent pool. Saya ngikut talent pool, padahal salah, yang namanya talent pool ya kotak talenta. Maksudnya mengikuti pemetaan kompetensi. Nah nanti tinggal disandingkan Pak. Jadi tidak ada form atau tidak ada apa. Kita yang melakukan itu mestinya kepala biro SDM-nya, BKPSDM-nya Pak ya. Jadi nanti melihat di BKPSDM ya. Jadi kalau Bapak mau mandiri, Bapak lihat itu aja. Nanti Permenpan 38 disandingkan dengan Bapak punya hasil pemetaan kompetensinya.
Nah, sudah 3 belum kalau Bapak seorang administrator. Nah, kalau belum 3 berarti Bapak belum fit. Seperti itu. Ya, Kalau misalnya siap, masih ada nilai 1, 2 seperti itu. Nah, itu Pak ya. Terus siap. apa lagi? Siap. Yang selanjutnya kebutuhan anggaran untuk manajemen talenta sangat besar karena harus melaksanakan asesmen terhadap setiap PNS, di mana rata-rata asesmen center mematok tarif sekitar 2 juta. Bahkan lembaga negara yang memiliki asesmen center juga mematok tarif serupa. Ya, betul ya, kaitannya ya kalau atau tadi saya sampaikan juga pada paparan bahwa pemetaan kompetensi ini kan banyak metodenya Pak ya. Memang tingkat validitas paling tinggi itu untuk memetakan kompetensi itu dengan assessment center. Tapi paling tidak kalau tidak salah ada 6 atau 9 metode untuk melihat kompetensi seseorang. Tadi juga saya sebutkan bahwa sekarang itu Kemendagri punya namanya VR, virtual reality untuk pemetaan kompetensi. Jadi Bapak itu tinggal memakai kayak semacam kacamata aja Pak. Kacamata nanti ada perlakuan di dalam sistemnya itu 45 menit selesai. Nah, ini saya kira lebih mudah, tidak sampai 2 juta. Ya, nanti kita bisa fasilitasi, ini teman dari mana ya? Nanti kita bisa fasilitasi sampaikan kepada teman yang di Kemendagri untuk melakukan pemetaan kompetensi melalui VR di Pemda tersebut. Ya, jadi bukan alasan bahwa ini untuk tidak membuat manajemen talenta, ya, seperti itu. Ya, siap Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini banyak pejabat pimpinan tinggi yang tidak memiliki kemampuan, tapi karena faktor kedekatan dengan PPK sebelumnya menyebabkan PPK baru tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ini merupakan salah satu kekurangan bila terlalu melindungi JPT. Tidak tapi karena faktor kedekatan. Ya Pak. Nah inilah Pak. Ya jadi kita ini kan memang memahami atau apa Pak? Melihat ya. Tadi kan katakanlah shelter, PPK itu bisa memilih yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Bisa jadi sering terjadi yang peringkat 3, yang orangnya mungkin tidak lebih kompeten dari yang peringkat 1. Ya. Makanya dengan manajemen talenta ini Pak, ini benar-benar nanti yang peringkat 1 Pak yang harus dilantik. Ya. Jadi KASN tidak akan memberikan rekomendasi kalau yang dilantik bukan yang peringkat 1. Ini karena aturannya seperti itu. Ya. Bahkan kalau tidak salah kita ketika mengirim ke TPA untuk pelantikan eselon 1 di instansi pusat mengirim hanya satu kandidatnya, tidak 1, 2, 3 tapi 1 yang dikirim, yang peringkat pertamanya seperti itu. Jadi ini yang nanti akan lebih membuat objektif di dalam pemilihan suksesornya Pak ya, apalagi penentuan suksesornya berdasarkan pada parameter-parameter yang sudah yang sudah ditetapkan seperti itu. Ya. Jadi benar-benar nanti dengan manajemen talenta akan lebih objektif Pak ya, seperti itu. Kemudian mengapa kenaikan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional tertentu bagi pangkat harus duduk dulu jabatan awal BKN Madya? Maksudnya mungkin Jakfung Madya ya Pak, JF Madya mungkin. Harus duduk dulu di jabatan awal BKN Madya, gimana? Mungkin maksudnya jabatan fungsional Madya ya Pak. Mengapa kenaikan jabatan ke jabatan? 4 harus duduk dulu. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, tadi sesuai dengan Permen PAN 22 tahun 2021, kita ini kan bisa berkarir ada lintasan horizontal, lintasan vertikal, lintasan diagonal. Ya, kalau orang katakanlah mau madya, Jakfung Madya, ini bisa diisi dari Jakfung muda ataupun dari pengawas, ya. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu, namun tentu harus ada, kalau Jakfung kan harus ada ujikom ya, ada ujikom seperti itu.
Nah, mungkin kita anukan dulu ya. Nanti jawabannya setelah simulasi ini, karena takutnya ya, nanti siap, Pak. waktunya habis. Ya, Saya siap, Pak. mencoba membagikan, tolong diinikan dulu. Ya, oke. Ya. Share screen dari Bapak ini. Minta tolong Pak Ahmad, satu orang eselon 3 atau administrator pada suatu Pemda, minta tolong. Baik, coba kita pilihkan dulu. Ada saya, Pak. Oke. Siapa? Pak siapa? Pak Faisal. Pak Faisal dari Pemkot Lok Sumawe. Ya, sebentar. Pemeringkatan. Ya, di sini. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, Pak siapa tadi? Pak Pak Faisal Faisal. dari Pemkot Lok Pak Sumawe. Faisal, oke. Silakan. Faisal, oke. Pak Faisal, oke. Ini kita coba Ini mensimulasikan. simulasi, Pak, kan? Ya? Ini Ya, betul, simulasi, Pak. Pak, kan? Simulasi, Pak. Betul. Oke, Ya, siap, simulasi. siap. Nah, kira-kira Pak Faisal nanti ada di kotak berapa gitu, Pak ya? Oke, Pak Faisal, kepala bidang apa, Pak? Sekretaris BKPSDM, Pak. Sekarito pegang. Oke. Pak Faisal, untuk nilai SKP terakhir kemarin apa, Pak, predikatnya, Pak? Baik. Baik, oke. Ya, Jam 2023. sekali anunya, kabarnya, Pak ya. Kemudian kreativitas, Pak. Bapak punya kreativitas apa, Pak? Bapak sudah Sampai pernah saat diklat ini PIM, belum. Diklat PIM sudah Gimana, punya? Pak? Diklat PIM? Diklat PIM 3 sudah. Sudah. Proyek perubahannya Sudah. apa, Pak? Oh, diklat PIM saya yang pola lama, Pak, tahun 2012. Oh, tahun 2000. Wah, ini Bapak orang boleh lama. Tapi Bapak pernah nggak bikin SOP, bikin aplikasi, bikin apalah kreativitas yang bisa dilihat? SOP yang saya buat, SOP yang ada instruksinya dari bagian organisasi saja, Pak. Misalnya Ya, SOP lingkupnya OPD, Pak ya? Iya, Lingkupnya OPD ya? tapi kalau Oke. SOP yang Ya, kalau lingkupnya OPD SOP saja kan, Pak ya? ya, betul. Oke. Kemudian Bapak kaitannya dengan partisipasi dalam organisasi. Sekarang jadi apa, Pak? Apakah ngikuti tim atau Pokja sistem merit, Pokja RB, Pokja Saki, Pokja apa, Pak? Kira-kira apa, Pak? Cuman dalam keuangan aja, Pak. Ya, ya jadi apa? Keuangan. Apa jadi ketua apa atau anggota apa, tim apa gitu? PPTK, Nah, itu lingkupnya apa, Pak? OPD, OPD. Sebagai apa, Pak? sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya, artinya sebagai ketuanya apa sebagai anggota tim? Kalau di anggota, Pak. Anggota ya, oke. Di sini. Jadi anggota di OPD-nya. Kemudian sampai bulan Juli ini, Pak Faisal berapa kali, Pak, memiliki surat tugas, Pak? Katakan dapat Nihil, penugasan belum, Pak. dari, ya? Belum. Nah, ngosok sih dari bulan Januari sampai bulan Juli belum pernah ditugaskan oleh Pak Kabannya? Penugasan dalam pekerjaan paling ya cuman keluar daerah. Yang ada untuk ST-nya, Pak, yang mengikuti- ada ST-nya, Pak. Ada surat tugasnya. Misalnya Bapak disuruh mewakili kepala Kaban ke mana gitu, atau jadi narasumber atau apa gitu. Ada Oh, surat ada tugasnya? sekitar 4, Pak. 4 ya, oke. Ya. 4 di lingkupnya apa, Pak? Lingkup kabupaten atau lingkup apa? Ada 2 di lingkup provinsi, 2 lagi di Jakarta nasional. Oke. Oke, berarti penduduk lingkup provinsi sinilah katakanlah ya. Oke. Oke, sudah. Dapat nilainya. Kemudian
potensinya nih. Nah, kita akan mulai. Bapak kan sebagai calon calon eselon 2 nih. Nah, ini kita akan mengukur potensinya. Nah, di sini Pak Faisal ada temennya nggak kira-kira yang ikut webinar ini? Udah di ruangan cuma saya sendiri, Pak. Yang di ini nggak ada lagi ya? Oke. Kira-kira dari ini ukuran 1, 2, 3, kira-kira Bapak Faisal kaitannya dengan potensi untuk kemampuan intelektualnya dari hitungan 1 sampai 3 itu berapa, Pak? Nggak apa-apa lah, 3, Bapak Pak. pilihan mandiri, nggak apa-apa deh. Ini mestinya nanti nilainya dari assessment center nih, Pak ya. Ini cuma simulasi aja. Kira-kira kemampuan intelektualnya Bapak berapa, Pak? Di angka 3, Pak. Oke, 3. Kalau kemampuan interpersonalnya? Simulasi. 3 juga. 3. Kesadaran diri? 2. 2. Kemampuan berpikir kritis strategis? 1. 1. Kemampuan menyelesaikan permasalahan? 2. Wah, jujur banget ini Bapak. Kecerdasan emosional? 1. 1. Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri? 3. 3. Oke, motivasi dan komitmen? 2. 2. Wow, Bapak di potensinya sedang. Oke, kita isi di sininya adalah di sedang. Oke. Kemudian, nah kita akan melihat nih kaitannya dengan kompetensinya Bapak. Nah, dari 1 sampai 4 ya kira-kira untuk integritasnya Bapak berapa, Pak? 3. 3. Kerjasama? 3. 3. Komunikasi? 4. 4. Orientasi pada hasil? 4. 4. Pelayanan publik? 4. 4. Oke, pengembangan diri dan orang lain? 2. 2. Mengelola perubahan? 3. 3. Pengambilan keputusan? 3. 3. Kemudian perekat bangsa? 4. 4. Ya. Nah, Pak Faisal memperoleh angka 83. Artinya, nah ini tadi yang dibilang JPM, job person match. Kesesuaian Pak Faisal untuk menduduki eselon 2 ini 83%. Nah, jadi sesuai aturan permen per KBKN ini sudah memenuhi Pak Faisal. Ya, nilai 83. Pak, sebentar Pak, ini baru bisa diukur secara realnya melalui assessment center ya, iya, Pak? betul. Ini kan Oke. Bapak nanti lihat hasil pemetaan kompetensi yang sudah dilakukan. Oke, siap Pak. Mari kita lanjut. Bapak kan sudah punya kan? Mungkin Bapak sudah punya kan? Nanti tinggal ngisi di situ Pak, gitu. Oh ya. iya. Ya gitu. Ya teman-teman yang lain juga nanti bisa seperti itu. Minta ke BKPSDM-nya mana hasil pemetaan kompetensi saya. Saya mau simulasi diri saya sendiri. Ya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat rekam jejaknya Pak Faisal. Pak Faisal lulusan apa Pak? S2-nya? S2-nya pengembangan SDM, Pak. Dalam negeri kan ya? Dalam negeri. Oke. Kemudian pangkat golongannya apa, Pak? 4B. 4B. Wah, berarti sudah di sini nih. Kalau di daerah kan sudah 4A sudah boleh kan? Boleh, kalau untuk JPT boleh, Pak. Mendaftar Ya, oke. di pangkat minimal 4A. Oke. Kemudian pengalaman jabatan. Kira-kira Bapak sejak ya kita nggak ngomongin rumpun jabatan, katakanlah sejak jadi PNS itu berapa kali Pak dilantik Pak? Pindah-pindah jabatan. Misalnya dari pelaksana kemudian jadi eselon 4 di mana, eselon 4 kemudian muter di OPD apa aja misalnya. Sampai berapa kali Pak Bapak dilantik? 5. 5. Oke, 5 di sini. Kemudian diklat kepemimpinan Bapak diklat apa yang sudah? Tim 3, Pak. Tim 3 ya. Tim 3 berarti sudah mengikuti yang di sini. Nah, kalau yang tim 2 di sini. Oke, kemudian pengembangan kompetensi. Sampai bulan Juli ini Bapak ngikut pengembangan kompetensi berapa kali, Pak? Berapa JP kira-kira, Pak? 1 JP itu kan 45 menit, ya. Kira-kira berapa?
Ada 20 JP, Pak. Nah, Bapak bisa membuktikan sertifikatnya nanti kalau ditanya tim manajemen talenta. Bisa, Ya, Pak. harus ada sertifikat ini nanti. Katakan oke, 20 CP ya. Berarti di sini. Nah, oke. Kemudian penghargaan. Bapak pernah selain Satya Lencana ada nggak penghargaan, Pak? Nggak ada, Pak. Oh, belum ya. Inilah yang tadi saya kira harus dibuat oleh masing-masing Pemda. Bapak usia PNS-nya berapa tahun, Pak? Masa kerja, Pak, maksudnya, Ya, Pak? masa kerja. Pak Muklis. Ah, 23 tahun. 23 tahun. Bapak pernah dihukum? Pernah dapat yang katakanlah sedang berat atau ringan gitu, pernah nggak? Belum, nggak pernah, Pak. Jangan ngomong belum, Pak, karena belum nanti. Oke, karena tadi dikaitkan dengan masa kerjanya di sini, Bapak. Oke. Ya. Rekam jejak sudah dapat, kemudian pertambangan lain nih. Pengalaman organisasi, Bapak di sekarang itu ada nggak ikut ke organisasian, Pak? Misalnya Korpri, atau mungkin di luar ada Bapak ikut organisasi pencaksilat atau apa misalnya? Cuman Korpri, Pak. Korpri, jadi apa, Pak? Ya. Anggota. Anggota. Tapi memang ada SK-nya ya, Bapak masuk ya? Masuk, Pak. Nah, itu lingkupnya apa, Pak? Lingkup wilayahnya kabupaten berarti, Pak ya? Oke. Iya, lingkup kabupaten. Ya, oke. Kemudian Pak, Bapak keterlibatan, nah ini nanti kaitannya dengan presensi untuk setiap kegiatan. Kira-kira menurut Bapak selalu ikut atau enggak, Pak, dalam kegiatan organisasi, Pak? Apel, senam, gotong royong, 80% lah kira-kira, Pak. Berapa? Ada 80%, kalau misalnya ada 100 kegiatan, 80 kalinya lah saya kira-kira ikut, Pak. Ya, tidak 100% ya, Pak ya. Oke. Kemudian disiplin, pemenuhan jam kerjanya Bapak ada bolong-bolong nggak? Itu full 100, Pak. Full ya, 100. Ini bisa dihitung per bulan ini nanti. Kemudian pertimbangan atasan kira-kira ya sangat mendukung lah ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Pak Faisal berada di mana talent pool-nya? Ada di kotak berapa, Pak? 9 ya, Pak, ini? Iya, alhamdulillah, 9. Pak. Ya, Sekban masa nggak jadi kandidat eselon tadi kan di profilnya udah bagus. Nah, namun Pak Faisal ini juga untuk 9-nya ini masih di sini nih. Karena apa? Karena masih banyak sekali kesenjangannya, Pak. Masih banyak kekurangannya, Pak, ini, Pak. Ya, katakanlah untuk spesifik kinerja tadi mestinya bobot idealnya mestinya 40. Ya, tapi Pak Faisal hanya dapat nilainya 30. Karena apa? Karena kinerjanya tadi hanya kategorinya baik nih, predikatnya. Seperti itu, Pak. Ya. Iya. Nah, maka ada kesenjangan nih di sini, 10%. Kemudian generik ini lumayan tinggi juga. Nilai idealnya 60, ternyata Bapak hanya memperoleh 46. Ada selisih 14. Ya, karena apa? Karena tadi di generik ini ya misalnya ini Bapak hasil kreatifnya hanya di lingkup OPD. Kemudian partisipasinya di lingkup OPD saja. Kemudian tugas pendukungnya ya kalau tugas pendukung sudah maksimal ini ya. Nah, ini nanti bisa dikembangkan untuk mengurangi gap ini, Pak ya. Kemudian potensi tadi ini juga masih ada gap 8. Ya. Sementara kompetensi gapnya 5. Rekam jejak 9. Ini karena apa? Tadi bisa dilihat nanti. Bapak kenapa? Karena Bapak belum punya penghargaan. Kemudian yang ini juga mengikuti pengembangan kompetensinya kurang banyak juga. Nah, ini nanti Bapak harus banyak mengikuti webinar, seminar dan sebagainya, Pak. Biar nanti sampai katakanlah 40 JP seperti itu. Nanti nilainya maksimal seperti itu. Ya. Nah, termasuk nanti pertimbangan lain ya. Ini gapnya sedikit lah katakanlah ini. Nah, ini Bapak ya, jadi ini bisa kelihatan ya. Nah, ini Pak Faisal ya, tadi ada di kotak nomor 9. Coba kita lihat. Bapak dari Pemda mana, Pak? Lok Sumawe, Pak. Lok Sumawe. Nah, kita akan melihat di talent pool-nya Lok Sumawe. Talent pool-nya, wah malah belum dibuka ini. Bentar.
Yang maksudnya talent poolnya Loksuma itu basis data nasional ya Pak? Ya, Basis data nasional Pak ya? bukan. Ini hanya apa ya, simulasi aja. Jadi basis datanya adalah katakanlah dari Lok Sumawe seperti itu. Oh iya. Kok belum muncul? Pemeringkatannya sebentar. Ini Pak, sambil Bapak buat, saya mau tanya ini Pak, yang Ya. masuk ke ranah kita yang harus masuk ke, apakah cuma potensi aja Pak, yang masuk ke, yang harus di asesmen? ya, Apakah harus- cuma potensi yang masuk ke assessment center? ya potensi dan kompetensi. Oh, potensi. Ya, ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Pak Faisal ini. Ya. Jadi kalau nanti seperti ini gambarannya, ya, nanti Pak Faisal ini masih kalah dengan Pak Abidan misalnya seperti itu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, di samping ini kan misalnya datanya baru 6. Jadi ada baru 6 orang. Nah, nanti katakanlah di Lok Sumawe itu kan OPD itu ada berapa? 30 berapa, Pak? OPD? 28 Pak. 28 kali 3 lah gampangannya seperti itu ya. Ya. Berarti sekitar 80-an ya. Nanti ada 80 Pak di sini. Ada 80 orang. Nah, Pak Faisal sudah ada di sini. Nanti ada orang yang ada di kotak ini, kotak ini dan sebagainya seperti itu. Ya, nah ini kebetulan Pak Faisal katakanlah kalah dengan Pak Abidan seperti itu. Nah, nanti data-data ini kalau diisi ya, yang ini ya, nilai-nilai ini di sini katakanlah seperti itu ya. Katakanlah di sini misalnya kita akan coba sandingkan dengan Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad, diisilah kemudian nilai potensialnya, nilai kinerjanya, ya. Kemudian bagaimana lihatnya? Oh, ternyata dilihat di sini. Oh, bukan. Sini ya. Pak Abidan. Oh, salah ketik. Nah, nanti ini gambarnya seperti ini. Misalnya kita ngisi tadi. Ini Pak Ahmad lebih tinggi nilainya dari Pak Faisal misalnya seperti itu. Nah, nanti ini Excel seperti ini memudahkan nanti bagi teman-teman yang Pranata Komputer untuk apa Pak? Untuk mengkonversi ke dalam aplikasi ataupun sistem seperti itu. Nah, ini memudahkan ya kita memahami manajemen talenta sekaligus untuk memudahkan membuat talent pool seperti ini ya. Ini kan sudah ketahuan nih. Dan menurut Permenpan ya, orang yang ada di kotak 9 dan yang menjadi top talentnya, ini kan istilahnya top talentnya kan Pak Ahmad ini. Karena ternyata dari 6 yang diuji hanya 2 orang yang masuk di kotak 9. Ya, meskipun memang kalau nggak ada di kotak 9, menurut Permenpan itu kan kotak 7, kotak 8, kotak 9 ini adalah kelompok rencana suksesi. Ya, jadi kalau nggak ada di kotak 9 bisa ngambil di kotak 6, kotak 7 atau di kotak 8. Ini kan kotak 7, ini kotak 8. Nah, namun tetap orang inilah yang top talent yang harus dilantik. Itu karena top talent dari jabatan target seperti itu. Ya, kira-kira demikian bisa dipahami teman-teman ya kaitannya dengan manajemen talenta. Jadi nggak sulit ya menyusun manajemen talenta itu. Ya, tidak orang seringkali kalau bicara tentang regulasi Permenpan ya nggak bakalan paham. Tapi ketika kita cobakan simulasi seperti ini, saya kira nanti
semua akan tahulah bagaimana cara menyusun aspek-aspeknya sekaligus membuat aplikasinya manajemen talenta. Nah, itu atau ada mau yang disimulasikan lagi? Saya kira sudah paham ya. Nanti Kalau bisa simulasi ini Pak Bang Ya. Iswan, kalau bisa Excel-nya Nanti- dibagi ke Ya, kami iya Bang. nanti saya kirim Pak. Nanti Oh, ya. Oh, Excelnya makasih, kita kirim. makasih Pak. Nanti Sip. dibagikan oleh Bapak. Ya. Ya. Kalau itunya sudah ya, kalau yang ininya sudah ya. Kemarin sih sebenarnya saya sudah ngirim ke Pak Joko untuk anunya, untuk ininya, untuk materinya. Ya, Nah, kalau PowerPoint-nya sudah masuk, Pak. sudah ya? Sudah, Pak. Oke, yang ini ya. Oke. Ya, ini saya sudah kirim ke chatbox nih, Ya, siap. ke siap. ininya. Ya, jadi nanti semua orang bisa mencoba sendiri-sendiri ya, memasukkan profilnya, kira-kira saya kotak nomor berapa. Nah, nanti setelah kotak, loh kok saya kotak 5? Nah, nanti bisa diselusuri. Saya kurangnya apa, saya kurangnya apa, saya kurangnya apa gitu. Berarti masing-masing ASN itu dia bisa mempersiapkan karirnya Iya, sendiri betul. ya, Pak? Betul. Ya. Ini kan kita ini kan di manajemen karir kan ada namanya perencanaan karir. Nah, Ya. perencanaan karir itu ya di kitanya sendiri. Bagaimana saya akan berkarir ke puncak itu lewat jalur mana nih? Apakah Ya. lewat jalur jabung, apa jalur struktural, apa lewat zigzag seperti itu. Kan sudah diakomodir lintasan-lintasannya seperti itu. Ya, siap, Pak. Oke. Baik, coba Baik. kita lihat apakah masih ada pertanyaan. Coba kita ke pertanyaan nomor 5. Ini Pak Faisal Ya. dari Manado. Mohon sampaikan ke kami bagaimana best practice di Kota Manado, terutama langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemda Manado. Ya. Mungkin maksudnya Ya, Pemkot tadi Manado ya, Pak. ya, ini berarti teman-teman di BKPSDM Manado belum melakukan sosialisasi terhadap semua OPD. Padahal kita sudah sampaikan, Pak, ini harus disampaikan kepada setiap PNS, setiap OPD, karena ini menyangkut hajat hidup karir mereka, ya. Karena dan dengan adanya manajemen talenta, ini nanti orang itu di Pemda itu akan bergerak semua. Karena apa? Karena sudah tahu, oh indikator-indikator saya naik jabatan itu adalah harus ke kotak 9. Nah kalau sampai ke kotak 9 harus apa nih yang kurang dari saya? Di kinerjanya apa, di potensialnya apa, kan semua itu. Jadi orang akan yang tadinya nggak mau diklatim ikut diklatim, yang tadinya nggak punya kreativitas membuat kreativitas, yang tadinya belum punya penghargaan harus membuat apa biar dapat penghargaan dan sebagainya. Ini akan semua orang itu akan bergerak semua kalau sudah tahu bahwa karir kita ini ditentukan oleh diri kita sendiri seperti itu. Siap, Pak. Ya. Jadi Kemudian nanti yang mungkin kaitannya dengan nomor 5 ini ya nanti Pak Faisal ya ini harus pergi ke BKPSDM atau nanti saya sampaikan ke teman-teman di BKPSDM untuk melakukan sosialisasi diseminasi kaitannya dengan manajemen talenta. ya, Oke. ya siap. Ini yang pertanyaan terakhir ini ya. Banyak kabupaten kota yang sudah melakukan seleksi terbuka untuk JPT, tapi hanya sampai aksi tersebut. Apa langkah lebih lanjut yang harus dilakukan untuk menyusun manajemen talentanya? Ya, saya kira memang semua terkait atau tergantung dengan komitmen dari pimpinan ya. Namun saya kira kita yang di level administrator, pengawas dan jabung ini mestinya harus mulai mendiskusikan lah kaitannya dengan ini. Nah, hasil diskusinya nanti disampaikan kepada kepala BKPSDM. Di sini kan mungkin nggak banyak kepala BKPSDM ya, karena kalau sudah kepala BKPSDM ataupun kepala dinas kayaknya kok nggak butuh pengembangan kompetensi, kayaknya nggak butuh lagi wawasan. Jadi suka di Pemda suka kelihatannya seperti itu. sudah dianggap udah
ilmunya udah puncak ini. Nah, jadi seringkali males mengikuti kegiatan pengembangan kompetisi yang mestinya seberapa kecil pun ilmu pengetahuan itu mestinya harus tahu. Nah, kalau kayak gini nanti ada di Pemda lain sudah tahu, nanti ditanya malah nggak ngerti tentang manajemen talenta. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang ikut di dalam webinar ini mungkin mencoba bersama-sama membuat kelompok kecil ya, membuat atau menyusun aspek-aspek manajemen talenta. Tadi sudah ada guide-nya, tinggal bagaimana kira-kira di daerah saya ini apa sih yang perlu ditambah untuk penilaiannya seperti itu. Saya kira bisa dimulai dari hal-hal yang seperti itu, Pak. Terima kasih. Coba kita cek apakah Itu BKPI Kota Banda Aceh mengangkat tangan gitu kan. ya. Silakan Bapak dari BKPSDM Kota Banda Aceh. Pak Reja, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Irfan, Pak Iswarida, saya Reza dari BKPSDM Kota Banda Aceh. Saat ini sebagai analis sumber daya aparatur ahli muda Pak. Ya. Izin menanyakan terkait dengan pelaksanaan manajemen talenta ini. Tadi di awal presentasi Bapak sampaikan bahwasanya menurut Permenpan 3 tahun 2020 setiap instansi pemerintah wajib susun pelaksanaan terkait dengan manajemen talenta. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin apabila misalnya instansi tidak melaksanakan manajemen talenta ini, Pak, apakah ada sanksi itu dari peraturan bahwasanya bagi daerah yang tidak melaksanakan Permenpan 3 tahun 2020 ini akan diberikan sanksi, dan kalau memang ada sanksi, apa kira-kira sanksi yang diberikan kepada instansi pemerintah. Kemudian tadi Bapak mungkin sudah mensimulasikan bagaimana tadi menghitung sampai tadi ada menbok itu. Pertanyaan kami, apakah pemerintah pusat dalam hal ini BKN atau KSN ini mungkin sudah menyediakan Pak aplikasi terkait dengan simulasi tadi, sehingga mungkin kami di instansi pemerintah daerah tidak perlu lagi membangun aplikasi Pak. Jadi mungkin nanti dari pemerintah pusat sudah menyediakan satu platform yang itu diberikan sebagai acuan untuk manajemen talenta kami di daerah juga seperti itu, sehingga kita punya satu kesamaan data Pak. Apalagi kan sekarang sudah integrasi sistem kita. Mungkin pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terkait dengan implementasi dari Permenpan 3 tahun 2020. Ya, jadi kalau di Permenpannya sendiri sudah mewajibkan ya bagi setiap instansi itu untuk menyusun atau membangun manajemen talenta. Bahkan di pasal penutupnya mestinya ketika diundangkan tahun 2020 ini mestinya sudah mulai dibuat manajemen talenta di setiap instansi pemerintah. Namun saya kira tadi juga mungkin bapak-bapak, ibu saudara sekalian kaget juga, kenapa kok nggak ada menpannya di situ ya? Nah ini ya, yang saya kira juga agak anomali mungkin ya. Kita juga sebenarnya sudah melakukan pendampingan dengan Menpan untuk menyusun manajemen talenta, tapi di sana sendiri belum ada ini Pak untuk manajemen talentanya. Nah kalau terkait dengan hal tersebut mungkin masih ada pendapat yang dikatakan orang bahwa memang di PP 11 itu kaitannya dengan pemanfaatan manajemen talenta di dalam pengisian CPT itu kan dikatakannya di sana dapat ya, artinya atau di Permenpan 15 ya kaitannya dengan pengisian CPT. Jadi karena ada kata dapat inilah yang kemudian ya saya sudahlah pakai yang ada dulu. Nah, karena manajemen talenta itu hanya dapat. Nah, ini yang kemudian mungkin masih banyak
instansi-instansi yang belum menyusun manajemen talenta. Padahal kalau kita lihat dari segi kemanfaatannya tadi ya, baik dari sisi transparansinya, sistematisnya, objektivitasnya itu lebih tinggi. Bahkan dari sisi efektivitas dan efisiensinya itu sangat tinggi untuk waktu yang diperlukan dan anggaran yang diperlukan. Ini sangat-sangat tinggi efektivitas dan efisiensinya. Nah, juga kalau yang saya lihat adalah bagaimana kita ini sebenarnya kepengen tadi yang melindungi karir, Pak, melindungi karir dari PNS. Bagaimana pengisian, katakanlah kalau kita ngomong tentang JPT ya benar-benar orang yang punya kompetensi yang tinggi ya, dari kita lihat parameter yang tadi sudah kita sampaikan ya, dan juga yang tadi kita sampaikan PJM-nya itu dari person job match-nya. Bagaimana kita ingin melindungi jangan sampai teman-teman yang sudah di JPT kok dinonjobkan seperti itu, Pak. Karir dari awal sampai ke JPT kan sangat susah ya, sangat sulit ya. Bahkan dengan berbagai cara ya. Tapi kok kemudian dinonjobkan. Makanya dengan adanya manajemen talenta itulah nanti tidak ada alasan kaitannya dengan PPK itu menonjobkan, karena ya kalau memang perpanjangan dan tidak fit ya harus disalurkan pada mutasi rotasi pada jabatan yang eligible seperti itu. Nah, ini memang juga masih muncul paradigma bahwa adanya manajemen talenta itu akan mengurangi privilege dari PPK. Ini yang sangat sayang masih menjadi pemikiran mereka. Padahal manajemen talenta itu juga bisa bagi PPK itu untuk merujuk seorang jagoannya. Jagoannya PPK itu bisa juga bisa menjadi katakanlah suksesor, tapi caranya cantik. Dengan cara apa? Katakanlah tadi Pak Faisal kurang apa-apanya, tinggal dia di drill, benar-benar di drill atau di push, didorong untuk memenuhi tadi yang kurang-kurang. Jadi sehingga orang tersebut akan meningkat di kotak talentanya, paling tidak di kotak nomor 9 seperti itu ya. Persoalan nanti ketika di push, di drill ternyata tetap jelek ya bodohnya orang itu kan. Jadi PPK itu akan tahu, alah kamu itu dijagoin ya tetap ada. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau PPK tahu terkait dengan manajemen talenta, mestinya mereka tidak segan ya untuk membuat manajemen talenta. Saya kira itu. Jadi dan juga yang kenapa masih banyak belum ada instansi yang punya manajemen talenta, karena Permenpan 3 tahun 2020 kemudian ya maaf ini tidak ada juklak dan juknisnya. Biasanya ketika ada Permenpan kan biasanya ada peraturan BKN untuk yang juklak juknisnya ini. Nah, ini yang kemudian memudahkan orang untuk menyusun manajemen talenta. Nah, ini aja untuk simulasi, kebetulan kita yang merekayasa bagaimana membuat pemahaman yang kita dampingi itu untuk mengetahui manajemen talenta. Nah, inilah Pak, saya juga membuat aplikasi ini yang dengan Excel ini bolak-balik ganti Pak. Saya ngubah rumusnya bagaimana, kemudian tadinya hanya satu, kemudian kita bisa membuat yang akhirnya bisa manajemen talent pool yang secara katakanlah per OPD seperti itu. Nah, ini itulah Pak yang kaitannya dengan. Nah, kalau sanksi ya sebenarnya kalau di PP 20 tahun 2000 berapa ini? Yang setelah PP 11, 20 tahun 2017 ya kalau tidak salah ya. Bahwa PPK itu ketika melanggar sistem merit kan akan dicabut kewenangannya, ya enggak? Nah, ini kan ini aja kemarin diskusi bagaimana proses pencabutan kewenangan PPK aja masih ramai ini. Nah, ini jadi kalau sanksi kita belum melihat sampai ke sana Pak. Dan kemudian yang kaitannya dengan aplikasi Pak, tadi juga sempat saya sampaikan bahwa sekarang tidak perlu lagi membuat aplikasi dari awal Pak. Sudah banyak instansi-instansi yang bersedia Pak, karena memang komitmen dari yang kita lakukan kepada mereka ketika mendampingi mereka untuk menyusun aplikasi manajemen, nanti setelah jadi harus dibagi kepada teman-teman yang lainnya. Ya, ini katakanlah Bapak nanti ke Bali, ke Provinsi Bali, ke Kabupaten Badung, ke Sekjen DPR, Sekjen DPD, langsung dikasih Pak, diinstal. Jadi nggak lagi bikin dari awal, tinggal nanti menyesuaikan Pak.
ketika ada tadi misalnya aspek yang kira-kira di Banda Aceh kira sesuai diganti seperti itu. Bahkan dulu Pak, katakanlah kayak di Kota Tangerang dulu ada namanya Pak, indikator akhlakul karimah Pak. Tadi kan nggak ada ya. Ini bisa nanti di Banda Aceh misalnya apa yang kira-kira spesifik di sana. Karena kan tadi di PP, di undang-undang maupun di PP 11 kan boleh sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari kelembagaan kan seperti itu. Nah nanti bisa dimodifikasi. Tapi yang penting jangan lari dari Permenpan 3 lah seperti itu. Tapi nanti ditambahin. Jadi semakin banyak saringannya semakin bagus nanti talentanya seperti itu. Katakanlah tadi di Permenpan hanya untuk rekam jejak kan hanya 3 atau 4. Kemudian kan tadi ada 7 ya. Nah ini tambahan-tambahan seperti itu. Nanti di Banda Aceh mungkin ada yang spesifik yang khas apa dibuat seperti itu. Nah nanti Bapak mulai Pak diskusi dengan teman-teman tim kecil untuk paling tidak menyusun ininya dulu. Menyusun tadi aspek-aspek manajemen talentanya dulu Pak. Dan mungkin jadi perhatian teman-teman kalau membuat manajemen talenta jangan perbubnya dulu, jangan perwalnya dulu, jangan pergubnya dulu. Nanti keiket dengan perbub atau perwalnya itu. Karena nanti dinamis banget itu. Anunya untuk manajemen talenta aspek-aspeknya. Oh jangan-jangan ini nggak sesuai ini, nah seperti itu. Jadi yang pertama-tama tadi menyusun aspek-aspeknya, kemudian dibobot, di leveling, di scoring. Nah seperti apa gambarannya? Karena nanti untuk setiap jenjang jabatan itu ada talent poolnya sendiri-sendiri. Jadi beda-beda. Jadi ada talent pool tadi pelaksana, calon pengawas. Yang pengawas dan Japung Muda calon administrator atau Japung Madya. Yang Japung Madya sama administrator calon CPT seperti itu. Jadi ada masing-masing layer jabatan itu ada talent poolnya seperti itu. Ya, dan ini harus disesuaikan passing grade-nya. Jangan kemudian passing grade-nya disamakan. Kalau passing grade-nya disamakan untuk yang tadi talent pool-nya yang Pak Faisal tadi dipakai untuk yang pelaksana, nggak ada orang di kotak 9. Nanti diturunkan anunya, passing grade-nya seperti itu. Nanti kalau pendampingan asisten ini sama saya Pak, boleh. Free charge. Kita bagi ilmu. Itu ya Pak Faisal ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Reza. Pak Raja. Baik, saya kira karena berhubung waktu juga sudah jam 11 lewat 12 ini Pak. Ya. Saya kira pertanyaan pun tidak banyak lagi yang masuk. Kita cukupkan saja dulu untuk diskusi kita. Jadi di sini kalau bisa saya sedikit simpulkan, yang bisa saya simpulkan di sini, jadi ke depan setiap ASN ini dia membuat perencanaan karirnya sendiri dan bisa memperbaiki di mana yang dia masih kurang, di sektor apa yang masih harus ditingkatkan, sehingga ke depan ketika dia punya cita-cita ingin menduduki jabatan apa, dengan manajemen talenta ini semua dimungkinkan, tinggal memperbaiki dan mencukupkan potensi dan segala macam sektor yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut. Kemudian juga mobilitas talenta ini ketika semua instansi sudah menerapkan manajemen talenta, maka bisa dilakukan yang diistilahkan dengan mobilitas talenta. Berarti seorang PNS ASN di Kabupaten A, dia bisa saja nanti menduduki jabatan ke kementerian atau ke kabupaten lainnya. Kemudian juga perlu sedikit saya sampaikan mungkin ini ada beberapa tadi yang mempertanyakan apa hubungannya manajemen talenta ini dengan IPASN. IPASN lebih ke sebagai bank data yang nanti ketika menerapkan manajemen talenta untuk beberapa sektor penilaian itu bisa langsung diambil dari IPASN-nya. Kemudian juga tadi ada yang mempertanyakan belum ada tindak lanjut dari manajemen talenta. Ini sebenarnya tindak lanjutnya sudah ada, hanya saja mungkin yang masih belum berjalan secepat yang diharapkan. Tahun 2023 sudah ada 60.000 PNS
yang dilakukan pemetaan kompetensi oleh BKN. Ini tujuan pemetaan kompetensi ini juga berhubungan dengan manajemen talenta ini, karena nanti itu untuk bank datanya. Kemudian juga untuk yang tadi mempertanyakan assessment center itu terlalu mahal. Sebenarnya kalau menggunakan sistem pemetaan kompetensi yang di BKN seperti CACT BKN ini, walaupun mungkin belum selengkap assessment center, tapi sudah cukup memenuhi untuk beberapa sektor yang dibutuhkan untuk manajemen talenta ini. Kemudian saya kira ya harapan kita ke depannya agar lebih bisa dipercepat dan tersedia bank database-nya ya Pak. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, saya kira cukup ya. Cuman itu aja. Kita dorong nanti teman-teman di wilayah kerja Kanrek BKN Aceh untuk bisa segera menyusun manajemen talenta. Mungkin awalnya adalah dengan menyusun aspek-aspeknya. Tadi sudah ada contoh, saya kira bisa menjadi dasar nanti di dalam penyusunan aspek-aspek manajemen talenta. Tentunya nanti melalui teman-teman di Kanrek bisa kita dampingi ya Pak. Nanti mungkin teman-teman Kanrek kan juga masih belum terbiasa, nanti mungkin bisa tandem dengan kita. Nanti kalau sudah bisa kita lepas untuk mendampingi keseluruhan Pemda di wilayah Kanrek Aceh ini. Siap. Itu saya kira. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas materinya, sudah berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Terima kasih banyak. Untuk mungkin selanjutnya nanti kalau ada yang mau kami tanyakan atau kita mau buat program apa, kita bisa menghubungi Bapak. Ya, nanti teman-teman itu ada nomornya, mungkin bisa. Sudah ada kontaknya tadi Pak. Ya, makasih banyak Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Mukhlis Irfan, SIP MSI, dan juga kepada moderator kita, Bapak Iswandika. Nah, mungkin dengan berakhirnya sosialisasi ini, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Dan mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu adalah link absensi. Nah, link absensinya akan ditampilkan. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi absensinya. Nanti di link itu silakan Bapak Ibu klik, kemudian nanti ada folder-foldernya. Nah, di situ ada materi juga, kemudian ada absensi, dan juga nanti untuk sertifikatnya juga di link tersebut. Nanti kalau seandainya sertifikatnya sudah ada, bisa dicek di link ini juga. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya. Nah, baik Bapak Ibu, maka berakhirlah kegiatan sosialisasi kita hari ini. Dan saya sebagai MC undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi, bisa langsung meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih.
Izin live ya. Terima kasih teman-teman semua. Iya, iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nggak bisa ya, ya, Bu. Tes. Jindip, Bu. Izin admin, untuk yang simulasi Excel-nya belum ada di folder yang di-share ya? Izin simulasi Excel-nya belum ada. Halo. Halo admin. Izin admin, simulasi Excel-nya belum ada di link yang dilampirkan. Ya tunggu dulu, ini lagi zoom-nya. Serius, gampang banget loh. Tanda tangan sekali. Untuk materi Excel-nya nanti akan kita tambahkan ke link tersebut ya, Bapak Ibu, ke link materi juga. Nanti coba dicek aja secara berkala. Terima kasih Bu Indah. Set materi ini. Berarti dapat sertifikat ini, itu dulu. Kemarin yang lan-lan itu loh, banyak juga yang ikut center, Pak. Aku sekarang lagi gini, gencar nyari-nyari Zoom, share ke pegawai, siapa yang ikut kan dapat 10 orang dapat 3 JP lumayan. Nih, bisa terus. Maaf Ibu admin, masih ada lanjutannya kayak ini. Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi sudah bisa meninggalkan Zoom meeting. Sertifikatnya nanti mohon dicek secara berkala ya.
Banyak Bu, izin live kami dari Sulawesi Barat. Ya, baik, Pak, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Salam dari Menkom. Sibuk. Padahal itu kan